Ketika saya berusia 1 tahun, saya menangkap seorang istri kecil untuk diri saya sendiri. Ibuku tidak percaya pada kejahatan. Memelukku ke titik awal lagi. Jauhkan aku dari putri sahabatnya. Bagaimanapun, bola susu kecil itu benar-benar berinisiatif untuk merangkak ke arahku. Memegang wajahku adalah makanan petani. Kedua ibu itu melihat penampilan lelah bayi-bayi itu. Dengan tegas membuat keputusan untuk menetapkan boneka untuk keduanya. Sayang. Ketika saya masih kecil, King Mei menipu saya dari uang keberuntungan saya. Mengatakan dia adalah calon istri saya. Uang saya adalah uangnya. Dan kemudian mengosongkan lemari besi kecil saya. Sampai sekolah menengah. King Mei pergi ke luar negeri bersama keluarganya. Boneka ini sudah berakhir. Saya baru saja tiba di sekolah hari ini. Teman sekamar saya mendatangi saya dan berkata, "Kudengar ada murid pindahan datang ke kelas kami. Atau dipindahkan dari luar negeri?" Aku mengeluarkan cahaya. Bukannya aku belum melihat orang asing. Ada apa ribut-ribut ini? Setelah mengatakan itu, dia tertidur di atas meja. Tak lama kemudian datang sore. Aku baru saja masuk kelas. Fang Yuan mulai bergosip lagi, "Kamu di sini. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Ingat ketika aku memberitahumu tentang murid pindahan tadi pagi? Dia telah tiba di sekolah kami. Sekarang di kantor urusan akademik. Perwakilan kelas dari kelas sebelah baru saja pergi untuk menetapkan kertas. Ketika saya melihat siswa pindahan, saya melihat warnanya. Dia benar-benar mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar diam-diam di kantor urusan akademik. Tidak hanya dekan yang tertangkap basah. Bahkan ponselnya pun disita. Aku masih dimarahi. Aku menaburkan ular. Keluarkan ponselmu di kantor urusan akademik. Betapa cantiknya penampilan ini. Fang Yuan semakin bersemangat, sungguh tidak realistis menjadi cantik. Oke, aku hanya meminjam ponsel monitor. Apakah kamu ingin melihatku dan meminjamkannya untukmu? Aku menggelengkan kepala. Lupakan. Lupakan saja. Lagi pula mereka semua adalah siswa pindahan di kelas kita. Cepat atau lambat aku akan melihat diriku sendiri. Sesi pertama adalah kelas bahasa Mandarin. Hanya saja sekarang para guru sekolah sedang mengganti kertas. Kepala sekolah Laukin juga ikut serta. Jadi kelas ini telah diubah menjadi belajar mandiri. Aku diajari ke kantor urusan akademik sebagai perwakilan kelas. Daftarkan guru-guru. Nilai yang diceritakan siswa satu demi satu. Pastikan untuk memperhatikan dengan baik bahwa perpindahan penampilan siswa. Kembali dan lihat deskripsi penampilannya. Esai 1000 kata. Perwakilan kelas, ayo. Perwakilan kelas pergi. Omong-omong, bantu aku melihat berapa nilai yang kudapat pada tes. Aku mengangguk dan mencetak. Pergi ke kantor urusan akademik dengan pena dan buku catatan. Ada banyak guru dan teman sekelas di kantor urusan akademik. Mereka semua sedang memilah dan mengambil kertas. Aku agak melihat sekeliling. Semua perwakilan kelas yang kukenal. Tidak ada wajah asing. Aku tidak melihat seorang pun gadis yang terlalu cantik. Mungkin berarti aku tak bernasib dengan murid pindahan ini. Maka kupandangi murid pindahan yang ada di belakang kepalaku. Lalu bergabung dengan pasukan gunting. Skor semua dikerjakan guru. Perwakilan kelas. Utama bertanggung jawab mendapat dari tumpukan kertas hasil modifikasi. Gunting kertas sendiri. Kulihat beberapa nama yang kukenal. Diam-diam mengambil pena dan mencatat skor mereka. Hanya kesialan. Kubolak-balik seisi kelas. Aku belum membolak-balik salah satu kertasku sendiri. Kulihat lebih dari selusin kertas yang kupindahkan. Semuanya nilainya sangat rendah. Pantas saja si cinta lama begitu marah. Lalu kudengar dua guru mengobrol lagi. Anak yang datang dari luar negeri. Apakah kamu mendengar bahwa nilai bahasa asingmu cukup bagus? Ya, saya melihat nilai-nilainya sebelumnya. Saya merasa bahwa mata pelajaran lain juga sangat bagus. Bagaimana mungkin seorang jenius seperti itu dirampok oleh Laukin? Saya mendengar itu tentang siswa pindahan. Merasa sedikit tertekan. Apakah nilai siswa pindahan ini begitu bagus? Saya baru saja mendengar bahwa dia super cantik. Saya tidak menyangka menjadi siswa super lurusa. Beberapa siswa di sekitar juga mendengar. Dan mereka mulai berbisik-bisik. Itu luar biasa. Sekolah kami benar-benar mentransfer legenda seperti itu. Saya punya firasat bahwa kelas 3 akan mulai sekarang. Setiap hari ada barisan pria. Mengintip melalui jendela. Salah satu perwakilan kelas mengenal saya. Dia menusuk lenganku. Mengajarkanmu trik menghasilkan uang. Kunci jendela dan pintu Anda. Tirai juga ditarik. Siapapun yang ingin melihat siswa pindahan harus membayar.
$5 per menit. Pastikan Anda menjadi kaya. Anak laki-laki lain, Wenyan, menyentuh kepalanya dan menyeringai. Bagaimana wajahnya bisa bernilai 5 yuan? $10, biarkan aku melihatnya sebentar. Saya bersedia menyentuh 1.000 yuan. Saya kagum. Betapa indahnya ini? Anak itu mengangguk obsesif lagi. Hanya benar bahwa seluruh orang itu indah dari rambut ke sisanya. Sangat indah. Ketika saya ingin mengatakan sesuatu yang lain, bel sekolah berbunyi. Guru, agar tidak menunda kelas kami berikutnya. Tepuk tangan dan katakan kita bisa pergi sekarang. Jadi saya mengambil buku catatan saya. Kembali bekerja dengan tergesa-gesa. Pergi dan laporkan hasil ulangan bulanan kepada para murid. Baru saja sampai di tangga lantai 3. Kulihat koridor sudah penuh. Dan hampir semuanya adalah cowok. Kurasa murid pindahan yang masuk kelas. Aku celingukan. Aku tak melihat ada bule berambut pirang. Dan aku agak bertanya-tanya. Lalu masuk kelas dengan mata iri semua murid. Kacau di kelas antar kelas. Lihat aku masuk. Dan beberapa aktivis bertanya padaku. Bagaimana pertempuran di kelasku? Karena di luar kelas penuh orang. Aku sangat malu untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi aku terbatuk-batuk. Serahkan teks poin-poin di tanganmu. Biarkan mereka menyebarkannya sendiri. Kursiku di baris kedua sampai terakhir di kelas. Barisan jendela. Dan aku melihat lebih dekat. Aku baru tahu bahwa teman sekamarku telah lama menghilang. Sebaliknya, dia membuat seorang gadis. Mengenakan rok JK biru. Mengenakan topi. Dia terus menunduk. Karena pinggiran topi menghalangi fitur wajah. Anda melihat garis rahang yang melengkung. Dan kulit putih dan halus yang dingin. Gadis itu memegang gulungan di tangannya dan memperhatikan dengan saksama. Sepertinya dia di sini untuk konferensi orang tua guru. Saya pikir Fang Yuan disebut orang tua. Jadi berhenti. Ragu-ragu sebentar. Mencari-cari seseorang untuk bertanya tentang situasi. Dan saya menemukan. Semua orang yang keluar masuk kelas menatapku. Betapa iri, betapa iri. Tapi itu membuatku semakin bingung. Dan kemudian, aku melihat Fang Yuan duduk di baris terakhir. Dan dia menatapku dengan ekspresi rumit dan bersemangat. Gila memberiku bentuk bibir. Tapi ekspresinya sangat gila. Aku tak mengerti sepatah kata pun. Pada saat ini, gadis yang duduk di mejaku tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatap aku dengan ciuman dan tanya apa kau mau masuk. Ketika aku melihat penampilan gadis itu, tiba-tiba aku mengerti seperti apa bentuk mulut rasio persegi itu. Siswa bisa memindahkan siswa. Bukankah seharusnya dia bule berambut pirang? Mataku terbelalak. Aku tak sengaja mengatakan apa yang kupikirkan. Tapi ditonton banyak orang. Kau hanya bisa menoleh teman sekelas di sebelahmu untuk mengganti topik. Apa ini pergantian tempat duduk? Duduk di baris terakhir dan berdiri. Bicara cepat, kembali ke kelas bahasa dan mewakili tempat dudukmu. Masih di posisi semula. Lalu ia segera duduk lagi. Jika Anda meninggalkan saya berdiri canggung. Pindahkan siswa dalam suasana aneh ini. Sepertinya mengerti sesuatu. Perlahan duduk tegak dan bergerak maju dengan orang dan bangku. Beri ruang untukku. Lalu dia mendongak menatapku dan mengiyakan. Teman sekamarku adalah perwakilan kelas Cina. Kata-kata teman sekamarku seolah menambah penyelamatan hidup. Ketika aku mendengar dia mengucapkan kata-kata teman sekamarku. Tiba-tiba aku mengerti. Gurukin kepada siswa yang baru saja pindah. Atur perwakilan kelas bahasa untuk menjadi anak-anak di meja yang sama. Pasti siswa pindahan. Menghabiskan waktu lama di luar negeri. Saya baru saja kembali dan saya belum terbiasa bahasa Mandarin. Jadi Anda berbicara perlahan. Saya membalas terima kasih. Dari celah yang dia kosongkan. Masuk ke tempat duduk Anda dan duduk. Tepat pada waktunya suara kelas. Siswa laki-laki yang memecahkan jendela di luar pintu. Hanya dengan enggan pergi. Kelas hening. Siapkan barang-barangmu sendiri. Seketika terdiam aneh. Tapi masih banyak orang yang melihat ke sini. Saat ini, siswa pindahan tiba-tiba membisikkan angka 64. Aku mendengarnya. Dan tanpa sadar aku merasa seperti sedang berbicara denganku. Garis pandang mengikuti pandangannya. Pada kertas ulangan di atas meja. 64 poin untuk ulangan bahasa asing bulanan. Aku duduk tegak dan menarik kertas itu. Melihat persetujuan yang mengerikan di atas. Sedikit mengeluh. Lalu dia melihat nama di sebelah nilai. Ini kertasku.
Aku belum sempat berduka. Tiba-tiba teringat. Fang Yuan berkata bahwa dia tidak mengikuti lebih dari setengah ujianku. Bukankah itu bahkan 32 poin? Murid pindahan itu tampak melirik ke samping ke arahku. Tapi aku tidak menyadarinya. Di bawah pengaruh nilai. Aku segera masuk ke mode belajar. Kebetulan ini kelas bahasa asing. Aku menyimak dengan sangat saksama di bawah sana. Guru bahasa asing itu sedang berbicara tentang pemahaman bacaan. Ini adalah cerita tentang murid internasional. Di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti. Menghadap ke arahku. Saluran terbuka. Kudengar ada murid pindahan di kelas kami. Bisa tolong terjemahkan artikel ini? Murid di kelas. Akhirnya bisa tegak. Melihat ke arah kami. Aku juga melihat. Melihat meja murid pindahan. Hanya tersisa satu buku di warung. Buku bahasa asing baru. Aku melirik lagi. Dan halaman itu adalah perbatasan. Aku meletakkan kertasku di tengah meja untuk dua orang. Terdorong dan berbalik, siswa itu memalingkan wajahnya ke sisiku. Matanya tak setipis sebelum kelas. Rekan-rekannya memantulkan sinar matahari yang jarang-jarang di luar jendela. Seperti kaca sebening kristal. Detik kontak mata. Aku tiba-tiba dilanda putaran serangan kecantikan lagi. Saat itulah aku sadar. Entah kapan murid pindahan itu melepas peci. Dia cantik di setiap rambutnya sampai subuh. Murid pindahan memindahkan kertas ulangan ke dua meja. Si tengah anak berdiri dengan kepala sedikit menunduk. Diterjemahkan pemahaman bacaan dari awal sampai akhir. Hal itu dilakukan dengan mudahnya. Guru bahasa asing itu memimpin dalam tepuk tangan setelah mendengarkan terjemahannya. Jelas sangat puas dengan teman sekelas baru ini. Murid-murid di kelas itu pun menanggapi dengan tepuk tangan meriah. Jelas untuk penampilan teman sekelas baru ini. Sangat puas. Sebuah pelajaran segera berlalu. Sampai akhir kelas kertas-kertasku diletakkan di antara mereka berdua. Murid pindahan telah bersandar di kursi. Entah apakah dia membacanya. Tapi aku sadar akut. Murid pindahan itu beberapa kali mengintipku. Tapi bagaimana mungkin? Aku merasa telah ditangkap kecantikan. Kau jadi paranoid, kau jadi narsis. Maka ku jatuhkan penaku dan berlari mengejar kelas. Aku tak melihat alun-alun ketika melewati barisan belakang. Tapi begitu keluar kelas. Benar saja, kulihat Fang Yuan menungguku di depan pintu. Ia menyeretku ke sudut yang sepi. Sebelum kami sempat memulai pemboman. Aku menyela tepat pada waktunya. Aku pernah melihat murid pindahan ini. Benar saja, Fang Yuan langsung terpana oleh linen di tempat. Aku akan mentransfer suara pertemuan pagi itu. Aku juga menceritakan sedikit pada Fang Yuan tentang menjatuhkannya. Mata Fang Yuan bersinar-sinar ketika mendengarnya. Takdir macam apa? Kebetulan sekali. Aku akan menemuimu, keberuntungan bunga persik macam apa yang kau ambil? Duduk saja di meja yang sama dengan si cantik. Bagaimana bisa ada petualangan seperti itu? Aku menggaruk kepalaku. Cantik itu indah. Tapi lupakan saja. Kau tak mengerti, aku malu mengatakannya sendiri. Aku selalu merasa bahwa murid-murid pindahan terus memandangiku di kelas. Dan tabrakan pagi. Murid pindahan itu tampak tertawa. Kedengarannya aku sedang berfantasi. Fang Yuan tersenyum dan menepuk bahuku. Mengapa aku tak mengerti? Kebahagiaan ini datang juga tiba-tiba. Untuk sementara. Aku tak tahu bagaimana menghadapi keindahan hebat ini di masa depan. Aku memelototinya dengan marah. Diam. Mereka berdua mengobrol sampai hendak kembali ke kelas. Baru mulai kerja. Aku menemukan tempat dudukku dikepung lagi. Tepatnya, murid pindahan dikepung. Aku melihat. Meletakkan ponsel hitam di kertas ulanganmu. Bagian atas layar menunjukkan kode kartu nama. Beberapa anak laki-laki dari kelas lain berdiri di sebelahnya. Juga mengangkat ponsel mereka. Ini seperti memindai gelembung. Ada anak laki-laki berdiri di pinggiran yang tidak bisa memindai. Siswa pindahan masih 10. Aku dengan serius mengangkat teleponku. Ekspresi Fang Yuan tiba-tiba menjadi berwarna-warni. Datang dan berbisik padaku aku tahu. Bagian luar negeri terbuka. Siswa pindahan, dia terlihat cukup dingin. Tidakkah kamu berharap begitu proaktif? Aku tidak mengatakan apa-apa. Hanya mengangguk tanpa suara. Tang Yuan memperhatikan sebentar. Mengetuk pundakku dan kamu benar. Cantik itu indah. Benar-benar merepotkan. Benar saja, penampilan dan pikiran tunggal tidak bisa memiliki keduanya. Tak lama kemudian suara kelas terdengar. Anak-anak pergi dengan penuh semangat.
Dengan tenang aku kembali ke tempat dudukku. Siswa pindahan mengulurkan tangan dan menyimpan ponsel. Aku juga hanya mengulurkan tangan dan menyimpan kertas bahasa asing. Begitu saja. Kedua tangan muncul di atas meja bersamaan. Di bawah matahari. Tahi lalat merah kecil di kedua pergelangan tangan itu jelas dan menarik perhatian. Lihat titik merah kecil ini. Dan aku tercengang. Murid pindahan sepertinya tidak menyadari kebetulan itu. Bertanyalah dengan nada wajar apa perampokan selanjutnya. Tapi aku tiba-tiba menatap wajah siswa itu. Perhatikan baik-baik. Murid pindahan itu ditatap sebentar dan akhirnya tak tahan lagi. Putar wajahmu dan tatap aku. Aku tersandung menjawab dengan bahasa. Bagaimana matematikamu sekarang? Nada bicara murid pindahan lebih natural. Aku tertegun, dan aku mengangguk. Oke? Murid itu menatapku dengan mata bengkok. Lalu kamu akan memilih antologi. Entahlah. Aku berhenti menunggu. Tak tahu harus menjawab bagaimana. Aku tak mau menjawab. Aku hanya ingin mencari tahu satu hal saat ini. Kulihat sebuah tahi lalat kecil berwarna merah di kedua pergelangan tangan. Baru saja menemukan murid pindahan ini. Kenapa dia sangat mirip denganku? Adik mimpi buruk sebelah waktu kecil. Dia juga punya sedikit tahi lalat merah di pergelangan tangannya. Jadi waktu kecil. Kami juga bercanda disebut sepasang anak emas dan perempuan. Boleh aku minta namamu, dong? Meskipun kenyataannya tepat di depanmu. Tapi aku tetap tidak ingin mempercayainya. Murid pindahan itu sedikit mengangkat alisnya. Ketika aku hendak menjawab. Pintu kelas didorong terbuka. Lau Qin masuk dengan setumpuk kertas. Perwakilan kelas Cina ada di sini untuk mengirimkan kertas. Jadi aku tidak sabar menunggu jawaban. Berdiri seperti mimpi. Aku berjalan naik ke podium dengan kesurupan dan mulai membagikan kertas. Lau Qin selalu menyukai tepung di depan umum. Agar mempengaruhi semangat juang semua orang. Hal yang sama kali ini. Siapapun nama yang dibaca akan datang untuk mengambil gulungan. Pada akhirnya, hanya tersisa 2 awan dan tinta 125. Podium penuh dengan diskusi tipis dan renyah. Yunmo adalah yang tertinggi di kelas lagi. Mungkin ini juga yang tertinggi di sekolah. Lagi pula, pertanyaan ini sungguh sulit. Perwakilan kelas terlalu kuat. Dia mendapat nilai lebih tinggi dari terakhir kali. Bahkan, saya bukan yang tertinggi. Karena berada di bawah kertas saya. Ini adalah kertas skor tinggi 137. Bukan nama kelas kami. Saya pikir itu volume yang salah. Tapi lihatlah. Saya menemukan bahwa bilah informasi volume ini hanya memiliki satu nama. Slogan itu diisi dengan apa-apa. Itu harus menjadi makalah guru. Kalau tidak, jika Anda tidak mengisi informasi, Anda pasti tidak akan mendapatkan poin. Aku meletakkan kertas itu. Qin tua yang berdiri di sebelahnya berkata untuk melanjutkan membaca. Jadi aku tercengang. Dia membuka mulutnya dan mengatakan bahwa kamuflase 137 sepertinya meledak di bawah panggung. Siapa ini? Ini bukan dari kelas kita kan? Siapa yang mengenalnya? Siapa saja? Tiba-tiba seseorang terpikirkan sesuatu. Bersemangat. Orang-orang di sekitarku mulai berbisik-bisik. Setelah membaca semua kertas ulangan. Aku hendak kembali ke tempat dudukku. Tapi aku melihat teman sekamar murid pindahanku. Perlahan menegakkan badannya. Dan dia berdiri dan dia berjalan ke arahku. Alis familiar ini membuatku menatap kosong ke arahnya. Kamuflase merobek kertas dari tanganku yang kosong. Ketika kamu melihat ekspresiku. Bibir tipisnya sedikit melengkung. Menunjukkan sedikit senyuman. Lau Qin jelas sangat puas. Sekarang mari kita minta para murid baru untuk memperkenalkan diri. Kamuflase tersenyum sopan pada murid-murid di antara penonton. Halo semuanya. Namaku Kamuflase. Lulus SMA di perguruan Hormoton. Mohon untuk memberikan saran lebih ke depannya. Mendengar nama itu mengingatkanku pada sesuatu. Kamuflase ditambahkan dengan penuh arti. Aku berkebangsaan naga. Aku kembali tersendat saat mendengarnya. Lau Qin memimpin dengan sangat bangga dan bertepuk tangan. Apakah lebih baik tahu kapan kamu kembali ke Tiongkok atau tanah air? Kamuflase tangan sedikit berkeringat. Kesopanan baik bagi tanah air untuk kembali ke alam. Entah seperti apa rasanya. Sepanjang perjalanan kembali ke tempat duduknya. Ketika duduk, aku melihat kamuflase dan kembali lagi. Membawanya untukku dari podium. Penglihatan yang kulupakan di meja sudut. Rambut kecil ini berbeda dengan yang terlihat dalam kesanku. Benar-benar dewasa. Ketika kami bertiga berdiri di podium. Dia terlihat seperti orang dewasa.
Anda bisa berbicara dengan Tuan Qin. Hanya saya seperti anak kecil. Tiba-tiba saya merasa. Mimpi buruk saya benar-benar sesuatu dari masa lalu. Dia suka membuli saya saat kecil. Apakah karena Anda masih anak-anak? Ketika Anda dewasa, Anda menjadi dewasa. Maka saya akan berbelas kasihan. Maafkan hal-hal buruk yang dilakukan kamuflase kepada saya. Saya sedikit senang. Siap mengambil kertas dari tangan kamuflase. Akibatnya, pihak lain tidak melepaskannya. Dua kata muncul samar-samar. Mendengar ini, wajah saya langsung penuh bencana. Tapi kamuflase. Dengan tenang melepaskan tangan yang memegang kertas ulangan saya. Begitu tenang sehingga saya mengira saya sedang berhalusinasi. Saya sedikit galak. Ambil kertas ulangan perlahan dan letakkan di meja Anda. Dia dengan cepat menoleh dan meliriknya. Apakah kamu salah dengar atau kamu benar-benar memarahiku? Aku melarikan diri lagi setelah kelas. Aku menarik Fang Yuan ke sudut tempat aku menghabiskan jam istirahat terakhir. Buka mulutmu, aku tahu kakak laki-lakinya. Anda mengatakan bahwa kelas terakhir. Fang Yuan tampak sangat bersemangat. Tidak sabar untuk menyela. Kamu biarkan aku berkata dulu, aku baru saja mendengar sesuatu. Seluruh orang Fang Yuan bersemangat dan bersemangat. Tidak banyak pria di kelas lain kelas terakhir. Siswa pergi untuk menambah siswa pindahan. Apakah gelembung datang? Aku sebenarnya agak aneh pada saat itu. Mengapa anak laki-laki di kelas kami tidak menambahkannya? Jelas, beberapa dari kelas kami juga aktivis. Kemudian ketika mereka semua sudah pergi, aku mendengarkan kelas kami. Kuda yang diberikan murid pindahan itu bukan miliknya sendiri. Tebak milik siapa? Aku merentangkan kedua tanganku dan berkata itu tidak mungkin milikmu. Fang Yuan menjatuhkanku dengan marah. Tebak siapa lagi? Murid pindahan baru datang menghampiri. Siapa yang bisa kamu temui? Aku menggelengkan kepalaku untuk mengatakan aku tidak bisa menebak. Fang Yuan bersukacita tentang Lao Qin. Aku membuka mulutku dan mobil itu bersidekap lidah. Sulit membayangkan menunggu Lao Qin. Melewati begitu banyak verifikasi teman sekaligus. Apa reaksimu? Fang Yuan menghela nafas, begitu tega. Jika aku salah satu dari orang-orang itu. Aku takut aku akan membenci kamuflase secara langsung. Terlalu kejam dan kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan hei. Murid pindahan itu cantik. Aku tidak akan main-main dengan bunga dengan santai. Yunmo, bisakah kau berada di meja yang sama dengannya? Kehidupan sebelumnya pasti telah menyelamatkan galaksi. Tapi aku mendengar ini dengan ekspresi rumit di wajahku. Aku sama sekali tidak terlihat senang. Fang Yuan tidak melihatnya. Masih tenggelam dalam fantasi indah kamuflase. Aku bertanya sembarangan, kan? Apalagi yang akan kau katakan? Dengan tenang aku berkata bahwa aku tahu kamuflase. Fang Yuan tersenyum dan mengangguk tidak setuju. Sekarang aku juga tahu kamuflase. Bahkan namanya sangat bagus. Aku akan menambahkan bahwa kamuflase tinggal di sebelah rumahku. Fang Yuan menoleh dengan tiba-tiba. Kau tampak luar biasa, tolong goda aku. Aku pasti akan kembali berkamuflase karena aku masih kecil. Kami bertemu di dalam rahim. Kecuali dia pindah di kelas 4. Sepertinya telah pindah kembali sekarang. Fang Yuan telah didengarkan oleh rangkaian kata ini. Apakah kamu mengatakan itu benar? Aku menghela nafas dan membohongimu. Putra mencubit lengannya dengan penuh semangat. Dia berteriak kesakitan. Setelah memeluk rasa sakit, Tang Yuan mengguncang bahuku dengan penuh semangat. Di dekat air, platform mendapatkan bulan lebih dulu. Kamu punya sumber daya. Jangan sia-siakan. 1 minggu aku ingin melihatmu sebagai bunga sekolah. Identitas pacar kekasih masa kecil. Muncul di depan seluruh sekolah. Sudut mulutku berkedut. Tiba-tiba aku teringat suara bodoh di kelas barusan. Dari saat aku mengertakkan gigi hingga saat aku tidak mengenalnya dengan baik. Bahkan memiliki dendam. Jika kita menjalin hubungan, itu hanya bisa menjadi hubungan seorang wanita. Fang Yuan menatapku dengan gigi gatal benci. Hati gosip wajah terpancing. Masa lalu yang tidak diketahui apa yang kalian berdua miliki? Cepat datang. Jadi aku pergi dari sudut ingatanku. Mengambil beberapa insiden intimidasi yang mengerikan. Jadi mari kita bicara. Saya pikir alun-alun adalah lingkaran. Jangan berdiri dengan saya di front persatuan. Dia akan merasa kasihan padaku. Akibatnya, Taiwan hanya melihat wajah celaka Fang Yuan. Saya telah mengenal Fang Yuan selama 3 tahun. Saya tahu ekspresinya dengan sangat baik. Ditanya tanpa berkata-kata. Situasi novel roman apa yang Anda bawa ke dalamnya? Jangan tanya saya untuk lelucon. Kakak sebelah, apakah Anda baik atau buruk?
Wajah Fang Yuan buta. Tahukah Anda? Cara bagi gadis-gadis untuk mengungkapkan rasa suka mereka adalah dengan menggertak. Aku tak bisa berkata-kata. Kau tak mengerti pulau bahagia. Kau belum pernah hidup melewati tahun-tahun kelam itu. Kamuflase adalah mimpi buruk masa kecilku. Fang Yuan perlahan menjawab. Mimpi buruk itu sebagai anak. Mungkin itu akan menjadi impian musim semimu ketika kau dewasa. Aku sangat marah, aku mengertakkan gigi. Sebaiknya kau kurangi membaca buku-buku bergizi ini. Dan kami berbincang sampai ke pintu. Berpapasan dengan kamuflase di depan dispenser air pintu belakang. Dan dia sedang menatapku dengan mata itu. Sudut mulut sedikit naik. Dia mendapatkan cangkir sekali pakai itu entah dari mana. Dan yang menempel malas berdiri untuk menangkap air. Fang Yuan meremas alisnya ke arahku dan membuat wajah, aku pura-pura tak melihatnya. Berjalan melewatinya dengan tenang. Kembali ke tempat dudukmu dan duduk. Posisi lingkaran persegi telah disesuaikan dengan baris terakhir. Begitu dia mengambil tempat duduknya. Dia diam-diam mengamati pergerakan pintu belakang. Anda menginjak segelas air dan itu tidak terisi. Dia menyerahkan kartu air kepada seorang anak laki-laki di sebelahnya. Dengan lembut mengucapkan terima kasih. Mendengar orang yang bersyukur. Pipi telah berkibar dua merah. Dia mengumpulkan keberanian untuk memulai percakapan tentang halo. Nama saya Shen Jie. Senang bertemu denganmu. Fang Yuan tertegun sejenak. Setelah mendengar perkenalan diri, saya pergi untuk melihat wajah anak itu. Saya menemukan bahwa itu benar-benar Shen Jie. Jadi dia langsung mengertakkan giginya. Shen Jie lagi. Dia dan Shen Jie menikah di SMP. Dia mengejar Muse dari SMP. Aku akhirnya menggeleng sedikit. Muse akan datang setiap beberapa hari sekali untuk membawakannya teh susu. Entah kapan akan dimulai. Shen Jie benar-benar berhubungan dengan Muse. Fang Yuan masih tercabik-cabik kapan harus mengaku. Mereka sudah menonton film pasangan. Sekarang Shen Jie benar-benar ingin berhubungan dengan Yun Mova lagi. Siapa yang bisa memakluminya? Fang Yuan melirikku yang duduk di kursi sambil membaca buku. Mata menetes. Ingat. Dia dengan cepat meraih gelas airku. Ciuman membara di mataku yang aneh. Yunmo, apakah kamu minum air? Aku akan mengambilnya untukmu. Ketika kita berada di meja yang sama. Sering saling membantu dengan air. Aku hanya berpikir dia tak ada hubungannya. Jadi aku setuju. Oke, Fang Yuan dengan cepat berjalan menuju dispenser air. Dan aku menatapnya. Menemukan kamuflase masih berdiri di sana. Berdiri di samping Shen Jie. Aku tahu asal-usul Fang Yuan dan Shen Jie. Fang Yuan begitu aktif menangkap air. Dan dia secara khusus mengambilnya sebagai gelas airku. Tunggu, tiba-tiba firasatku tidak enak. Ketika aku sedang berpikir. Tiba-tiba aku melihat kamuflase dan melihat ke samping ke arahku. Mata kami bertemu sejenak. Aku langsung membuang muka untuk melihat kelas. Pintu di dinding belakang lalu berputar dengan tenang lagi. Seperti aku hanya melihat waktu. Sisi lain telah mencapai medan perang. Shen Jie hanya memutar bola matanya ketika melihatnya datang. Tapi mulutku tidak berhenti. Aku bepergian ke Inggris ketika aku masih di sekolah menengah pertama. Pada saat ini, Fang Yuan tiba-tiba lahir sebagai teman sekelas kamuflase. Teman sekamarmu memintamu untuk mengambilkan segelas air untuknya. Kamuflase tampaknya tercengang ketika dia mendengar ini. Kata-kata Shen Jie yang belum selesai juga terganggu. Fang Yuan tetap melakukan aksi mengoper cangkir air. Sepertinya memang begitu. Kamuflase mengambil gelas air dengan patuh. Tapi dia tidak punya kartu. Dan Fang Yuan tidak bermaksud memberinya kartu. Ini adalah untuk menyerahkan gelas air kepada kamuflase. Gelas air berkata, maka tolong bawa kembali kepadanya. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan melompat pergi. Aku tidak menatap Shen Jie. Shen Jie marah sekaligus benar, yang terlalu baik. Jelas menargetkan mereka. Tapi dia bingung. Mengapa Fang Yuan menyebut Yunmo terhadapnya? Bukankah kamuflase baru saja menjadi teman sebangku dengannya? Ini sangat matang. Tapi Shen Jie tidak takut. Yunmo adalah seorang kutu buku. Kembali dari belajar di luar negeri. Bagaimana bisa kamuflase seperti ini? Pikirkan ini. Shen Jie merasa lebih nyaman. Aku tahu Fang Yuan sedang menatapnya. Ambil inisiatif untuk membagikan kartu itu lagi. Dengan sangat sengaja lembut, kamu bisa menggunakan milikku. Dan aku tidak bisa terus melihat mereka. Jadi aku harus terus menunduk dan membaca. Sulit untuk duduk diam. Aku selalu merasa tidak bisa diandalkan. Apa yang kamu cari untukku?
Sesosok tubuh mendekat di tepi garis pandang. Sebuah cangkir berisi air hangat di satu tangan. Diletakkan di depanku. Dan aku mendongak. Apa yang telah kamu lakukan dengan gelas airku begitu lama? Kamu baru saja berhenti memegang gelas air. Lalu sudut bibirnya tersenyum. Kupikir aku terlambat. Aku tak menyangka kamuflase datang dengan gelas airku. Aku terkejut bukan main. Momentum si pembunuh seketika gelagapan meminta simpul sensitif. Ba bilang kenapa kau membantuku membawa airnya? Bukankah persegi? Kamuflase mengucapkan sepatah kata dengan enteng. Apakah itu teman sekelas yang memberiku gelas air? Saat ia berbicara, ia duduk. Dan aku melihat sekeliling. Benar saja, aku melihat Fang Yuan meremas alisnya ke arahku. Aku menatapnya tajam. Kamuflase melihat ekspresi marahku. Tiba-tiba mengangkat tangannya. Tapi berhenti di tengah jalan. Aku menoleh dan melihat gerakan anehnya. Kembali ke dinding dengan waspada. Apa yang kau lakukan? Kamuflase menarik tangannya. Perlahan berkumandang. Kenapa tinggi badan ini terlihat seperti ingin menyentuh kepalaku? Aku ingat saat kita masih duduk di bangku SD bersama. Adik nakal sebelah. Sering melembutkan gaya rambutku. Orang yang ada di sudut ingatan. Baru saja muncul di hadapanku. Aku masih merasa agak tidak nyata saat ini. Daudling dekat dengannya berbisik teman sekelas kamuflase. Kau adalah kamuflase yang kukenal. Kamuflase mengangkat alis. Dia juga mencondongkan tubuhnya ke arahku. Dia terdengar sedikit kesal. Kupikir kau akan mengenalinya saat masuk ke kelas. Dan aku cemberut. Menekan keajaiban yang menjalar di dalam. Melompat emosi. Tidak, aku sudah melupakanmu. Aku mengulurkan pergelangan tanganku. Menunjukkan tahi lalat merahmu sendiri dengan gaya yang sama. Andai aku tak melihat tahi lalatmu. Aku sungguh tak ingat. Nietzsche juga membalik pergelangan tangannya. Posisi tahi lalat merah di pergelangan tangan kedua orang itu. Hampir identik. Ini permainan takdir yang halus. Entah kenapa, nada bicaranya tiba-tiba menjadi acuh tak acuh. Dengan suara ringan, tak ada lanjutan. Dan aku menemukan ini dengan sedikit melihat ke belakang. Apa yang dikatakannya tampaknya tak terdengar baik. Dengan cepat menjelaskan bahwa maksudku. Lagi pula, sudah bertahun-tahun. Itu ketika kita masih kecil, kan? Kau tak bisa memintaku mengingat-ingat terus. Kau tak bisa bertanya betapa bagusnya ingatan seorang anak. Kamuflase tak begitu banyak mendengar. Lalu kenapa aku tak melupakanmu? Aku berhenti sejenak lalu menjawab. Mungkin karena aku selalu terlihat sama. Rasanya semakin keterlaluan. Aku diam. Nietzsche juga terdiam beberapa saat. Tiba-tiba dia bersenandung dan tertawa, memang dari jelek menjadi besar. Aku kesal. Dulu aku sering berdebat dengan adik ini ketika masih kecil. Tapi aku tak tahu harus membantah atau ironisnya kembali. Jika kau membantah. Bukankah itu tampak seperti aku narsis? Tapi apa yang bisa ironis? Nietzsche sama sekali tak jelek sekarang. Menyebutnya jelek terlalu tak berbahaya. Ketika robek. Waktu terbaik untuk menjawab telah berlalu. Aku menoleh dengan marah. Dia menulis buku kerja di mejanya. Abaikan dia. Kamuflase tampaknya datang untuk berbicara. Dan dia mengambil pena dan dia mencolek lenganku. Dengan malas membicarakan teman sekelas Yun. Jangan menulis sendirian. Teman sebangku barumu tak punya buku. Aku punya lebih dari sekadar buku kerja. Dia bahkan menggilingnya ke pojokan. Kamuflase tak mau kalah. Terus menyodokku dengan pulpen, teman sekelas Yun. Karena di sebelah kiriku ada tembok. Jika kau memindahkannya lagi, kau tak akan bisa memindahkannya. Jadi aku seperti kelinci putih kecil yang terpojok. Digocok di pojokan oleh pemburu. Aku hanya bisa menutupi buku kerja. Hampir seluruh orang tergeletak di atas meja. Nietzsche menghela napas dengan khas. Baru saja akan mengatakan sesuatu. Belum sempat ia bicara, ia disela oleh seorang bocah. Teman sekelas kamuflase. Kau bisa menggunakan buku kerjaku dulu. Aku akan menggambar koran papan tulis kelas sebelah. Jangan datang ke kelas. Itu Shenjie yang berbicara. Kamuflase dan aku sama-sama menatapnya. Kulihat Shenjie berdiri di atas pelaminan. Wajah yang murah hati dan membiarkan kami menonton. Dan dia membawa buku latihan. Kamuflase melihat buku kerja di tangannya lagi. Kata Shenjie tertulis di sampulnya. Matanya jernih. Tak ada emosi di wajah. Tapi tak pernah diangkat. Aku sedikit bingung. Kupikir Shenjie benar-benar antusias hari ini.
Tidak selalu seperti itu. Aku melihat kamuflase. Tapi itu hanya memenuhi garis pandang kamuflase. Dua mata relatif. Aku tersentuh oleh matanya yang dingin. Bahkan lebih membingungkan. Mungkinkah dia terlalu malu untuk menjawabnya? Aku ragu-ragu. Mengulurkan tangan dan mengambil buku kerja Shenji untuknya. Meletakkannya di mejanya dan mengambilnya. Kelas kami sangat penuh kasih. Mata kamuflase bahkan lebih dingin. Dia tampak menatapku. Aku berkedip polos. Bahkan lebih membingungkan. Kamuflase menurunkan matanya dan berhenti. Dengan lembut mengucapkan terima kasih kepada Shenji. Shenji melirikku dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, terima kasih. Siswa kamuflase bisa datang kepadaku jika kamu memiliki sesuatu. Aku tidak akan repot-repot." Ini seperti aku tidak bisa melihat tes latihan kamuflase. Merepotkan. Entah dari mana permusuhan Shenji berasal. Saat itu, Fang Yuan dari pasar air hanya memprovokasi dia. Aku tidak berbicara omong kosong. Tempat dudukku ada di pojok barat daya. Tempat duduk Shenji ada di pojok timur laut. Benar-benar merepotkan untuk menemukannya secara khusus. Shenji secara khusus datang untuk memberikan kamuflase buku kerja. Agak merepotkan. Aku ada di sini dalam petir. Tiba-tiba menyadari apa. Shenji datang begitu tepat waktu. Mungkinkah dia telah melihat kami dari tempat duduk? Lihat apa yang kami lakukan. Mungkinkah aku menelan? Diam-diam membagi pandangan pada kamuflase. Cinta pada pandangan pertama tidak begitu cepat, bukan? Benar saja, ini bencana kecantikan. Shenji tercekat dan ingin melakukan serangan balik beberapa kata. Tetapi ketika dia melihat kamuflase di sebelahnya, dia mengerucutkan bibirnya dan memutar bibirnya. Masih menyerah. Bagaimanapun, tujuannya telah tercapai. Dia menonton dari belakang untuk waktu yang lama barusan. Temukan aku. Cukup pandai merayu orang. Jika Anda dapat berbicara dengan baik, Anda harus berbicara dekat. Mungkinkah mereka akan membisikkan sesuatu? Sudah berapa lama Anda saling mengenal? Dari mana bisikan-bisikan itu berasal? Masih begitu sengaja berbaring di atas meja dan berpura-pura dingin. Ketika orang lain tidak dapat melihatnya, Shenji datang untuk menyela mereka. Aku akan pergi dulu. Letakkan saja di kursiku setelah selesai menggunakannya. Di sana. Shenji menunjuk ke kamuflase. Mengacu pada tempat duduk di belakang. Dia melirik judul kamuflase dan mengangguk. Oke, bye. Shenji tersenyum lembut. Melambaikan tangan. Aku merasa seperti roda ketiga. Rasanya berlebihan. Tepat pada waktunya bel sekolah berbunyi. Guru belum datang. Aku berhenti melihat kamuflase. Cemberut dan duduk tegak. Duduk di pojokan dan terus mengerjakan soal. Nietzsche juga duduk sangat diam. Itu tidak sepenuhnya bergerak. Tatapannya beralih dari meja kosong ke samping. Tenang dan lakukan teka-teki. Anda dapat melihat bahwa poni saya menutupi sebagian mata saya. Tidak bisa melihat keajaiban di mata saya. Nietzsche menatapku sedikit tertekan. Keduanya sudah 5 tahun tidak bertemu. 5 tahun ini adalah waktu untuk menumbuhkan tubuhmu. Perubahannya sebenarnya besar. Alisku sedikit lebih lebar. Fitur wajahmu juga lebih bertenaga. Tapi temperamen bodoh dan konyol itu benar-benar tidak banyak berubah. Melihatnya membuat orang ingin membuli. Kamuflase pagi berangkat dari rumah. Ketika kamu pertama kali meninggalkan komunitas, aku melihat seorang anak laki-laki memakai batu. Datang. Masih kebiasaan buruk ini. Biarkan kamuflase mengenalinya segera. Tapi bagaimanapun juga, aku belum pernah melihatmu selama 5 tahun. Nietzsche tidak yakin 100%. Aku ingin mendekat untuk memastikan. Aku tidak ingin tampak terlalu disengaja. Jadi aku memutuskan untuk berpura-pura menyentuh porselen. Lalu minta maaf, akui kesalahanmu, dan konfirmasi operasi dengan cara. Ketika Nietzsche melewatiku. Tersenyum. Ia senang bisa bertemu lagi denganmu. Kupikir aku akan berhenti dan menyapanya. Tapi aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat ini aku sedang menulis buku kerja. Semakin aku menulis, semakin aku merasa salah. Lenganku tidak nyaman di atas meja. Hanya membaca sekilas ke kanan untuk mengingat. Kamuflase mendorongku ke dinding. Belum dikembalikan. Kelas sepi. Aku berjongkok selama 3 detik lalu berbalik melihat kamuflase. Dalam perjalanan, tampaknya bertemu dengan pemandangan kamuflase sejenak. Kamuflase sedang menonton drama di sisi latihan Shenji. Dan aku tercengang. Kupikir itu pasti kebetulan. Aku tidak peduli.
Keluarkan pulpen. Ia mengetuk pelan meja di antara keduanya. Tunggu, kamuflase menatapku lagi. Baru saja mengatakan kamuflase teman sekelas dengan lembut. Kamu berada di atas paralel ke-38. Kamuflase menatapku samar dan mengatakan mana kelebihannya. Wenyan, aku mengerutkan kening, kamu duduk di tengah meja. Perjalanan ke luar negeri di usia muda. Tak mengapa jika orang yang kembali tak mengatakannya dengan baik. Mengapa kamu buta? Tentu saja aku hanya mengeluh. Aku hanya bisa mengarahkan pena lagi. Jarak antara dua meja. Apakah kamu melihatnya? Nietzsche tidak peduli. Dia melambaikan tangannya dan berkata, 38 paralel, hitung aku masuk. Mei Chao, aku menatapnya tanpa berkata-kata. Tapi tidak ada keterkejutan. Seperti anjing susu kecil yang galak. Nietzsche memetik. Memutuskan untuk melepaskanku dengan penuh belas kasihan. Secara aktif bergerak ke samping. Dan kami tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai setelah kelas selesai. Tapi aku memiliki perhatian. Nietzsche tidak pernah membuka buku latihan yang disimpulkan. Setelah kelas selesai, itu langsung membiarkan gadis itu melintasi pelaminan. Bantu dia memberikan buku kerja kepada Shenjie. Kadang-kadang dia tidak tahu di mana Shenjie duduk. Nama gadis itu adalah Song Mengmeng. Ini pembicara. Anda dapat berbicara dengan siapapun. Pada awalnya, dia tidak terlihat baik karena kamuflase. Sentuh. Dan untuk sementara menutup pikiran untuk menghubungi sisi ini. Tanpa diduga, kamuflase berinisiatif mengajaknya bicara. Dan nadanya tak terdengar panjang. Begitu dingin. Maka setelah melewatinya buku kerja, aku mulai mengajaknya bicara. Aku tak mendengarkan. Tapi Song Mengmeng terlalu cerewet. Jadi aku menyimak. Aku baru mendengar Song Mengmeng berkata, apakah kau pernah mencoba bebek Peking? Kurasa. Babi guling panggang asing rasanya harus sama dengan bebek panggang. Lagi pula semuanya sudah dipanggang. Ayam panggang kami dengan daun teratai juga sangat enak. Kita bisa keluar dan mencoba camilan ketika ada waktu. BBQ seafood. Kamuflase tersenyum kecil, aku tak makan daging. Song Mengmeng lapar. Lanjutkan, kurasa bebek panggang elektrik lebih renyah. Sekarang negeri ini sedang giat mengembangkan energi baru. Kita harus mendukung pemanggangan listrik. Pemanggangan arang biasa agak mencemari. Kamuflase tersenyum dan tak menjawab. Kurasa kamuflase mungkin berpikir. Song Mengmeng sedikit terobsesi. Sore berlalu seperti ini. Selain belajar dengan giat. Rasa kantuk tak langsung beberapa kali. Baru beberapa kali kutemukan lingkaran dan kuhajar dengan keras. Bilang padanya jangan bicara omong kosong. Jangan mulut besar. Aku tak terlalu ingin orang tahu. Hal antara aku dan kamuflase. Tak ada yang bisa dikatakan. Mengucapkannya dengan sengaja seperti pamer. Sejak dulu aku memang rendah hati. Namun, Tuhan tampaknya tak ingin memberiku kesempatan ini. Ku kemasi tas sekolah sepulang sekolah sore. Kuambil beberapa kertas dan akan pulang dimarahi. Ayah pergi menerima teman lama. Entah jam berapa aku akan pulang malam. Saat ibu marah. Selalu lembut ayah. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik untukku? Membayangkan hanya lesu sepanjang sore. Nietzsche juga melihatnya. Lihatlah aku kesurupan melihat koran bahasa Inggris. Bersenandung. Nadanya sangat buruk. Kamu tidak akan tetap melakukannya karena kamu tidak melakukannya dengan baik. Menangis. Dan aku kembali dan aku menatapnya. Bagaimana mungkin? Nietzsche baru saja menyusul ujian bulanan kami ketika dia pindah. Bahkan, aku juga mengerjakan 3 makalah di kantor. Bahasa, matematika dan bahasa Inggris. Sekarang semuanya tersebar di meja. Kecuali bahasa. Matematika bahasa Inggris adalah nilai sempurna 150. Meskipun bahasa bukan nilai sempurna. Tapi itu juga yang pertama di kelas atau bahkan sekolah. Aku menggertakkan gigi dan berpikir, bagaimana orang ini bisa melakukan ini? Kamuflase perlahan menyingkirkan kertas ulangan. Kau jahat sekali. Kurasa. Kau tak benar-benar ingin melihat makalahku sekarang. Tak ada orang di sekitar. Aku menengok kiri dan kanan. Setelah memastikan bahwa tak ada yang melihatku membuli teman-teman sekelasku yang baru. Melototinya dengan gigi terbuka. Aku belum ingin bertemu dengannya. Kamuflase berkedip entah kenapa. Itu sangat tak baik. Aku mencibir, memakai tas, dan pergi. Kamuflase juga mengikutiku keluar kelas. Aku bertemu Song Mengmeng di gerbang kelas. Song Mengmeng melirik kami. Aku berkata dengan santai bahwa kau cukup paham dengan kamuflase.
Pembicara tak ada niatan, pendengarnya punya hati. Awalnya, ada beberapa yang berbicara di koridor. Satu sisi tampaknya tak punya harapan pada bocah di sini. Setelah mendengar kata-kata Song Mengmeng, seluruh koridor tampak tiba-tiba menjadi sunyi. Tiba-tiba awan terkejut. Segera omong kosong yang serius. Siswa kamuflase tak bisa menemukan gerbang sekolah. Kutunjukkan jalan padanya. Song Mengmeng lapar. Tak ingin banyak berpamitan pada kami. Turun sendiri dulu. Song Mengmeng selalu sangat mendesak ingin keluar dari sekolah. Aku tak berani memandang wajah kamuflase karena suatu alasan. Tertawa saja, kamuflase teman sekelas, ayo pergi. Aku maju beberapa langkah cepat. Pelan-pelan lagi. Pastikan kamuflase terus berjalan sebelum melanjutkan. Ketika turun, ku dengar banyak orang di sebelahku membicarakan murid pindahan baru. Aku juga melihat seseorang menunjuk langsung ke arahku. Menunjukkan padanya kebajikan besar yang telah ia kumpulkan di kehidupan sebelumnya. Kau hanya bisa menjadi murid pindahan di masa hidup ini. Ketika teman sekamarku mendengar ini, aku merasa sangat terdiam. Hanya memikirkan teori. Tapi kamuflase telah mengikuti. Berjalan bersamaku. Anda harus melewati kedua sisi gerbang sekolah. Sakura Avenue yang penuh dengan pohon sakura. Varietas bunga sakura di sini semuanya Oktober Inggris. Sekarang adalah musim berbunga. Sepulang sekolah setiap hari, Anda dapat melihat pria dan wanita datang untuk menonton. Bunga-bunga kacau secara bertahap mempesona. Setiap kali saya lewat di sini, saya tidak bisa tidak memperlambat. Merasakan aroma bunga sakura di udara. Kebetulan hari ini sedikit berangin. Tiupkan kelopak bunga sakura di seluruh langit. Indah sekali. Beberapa siswa memanfaatkan 4 minggu tanpa guru. Diam-diam mengeluarkan ponsel Anda dan memotretnya. Saya juga ingin memotret momen ini. Tapi saya tidak berani mengeluarkannya tanpa minyak ponsel. Lagi pula, sekolah kami banyak mengecek rutinitas ponsel. Tapi seseorang yang baru pindah sekolah. Pindahkan siswa yang masih perlu dihubungi untuk sementara waktu. Mataku berbinar. Berbalik dengan gembira. Aku ingin meminjam ponselku dari kamuflase. Ku dengar bunyi klik. Aku tak senang lagi. Menatap kaku, mengangkat ponsel. Kamera menghadap kamuflasenku. Kamuflase memakai topi. Ia menekan dengan ringan dan ditemukan. Permisi. Tapi nadanya tak malu sama sekali. Aku mengambil beberapa langkah untuk mengecek ponselnya. Tunjukkan apa yang kau tembak. Kamuflase dengan cepat memasukkan ponsel ke dalam sakunya. Kau tak bisa memaksanya di depan umum. Memang benar kau tak bisa begitu saja memasukkan tanganmu ke saku dan meraihnya. Entah aku marah atau apa. Lihat di sakunya. Lihat wajah jahatnya lagi. Momen ini sangat indah. Dan aku tertegun. Wajahnya langsung memerah. Aku dengan marah memarahi kamuflase. Aku sudah dewasa. Kau tak boleh menindasku seperti dulu. Kamuflase adalah sejenis murahan yang tak masalah. Kau tak bisa benar-benar melihat wajahnya dengan topi terpasang. Kamuflase tubuh sempurna. Masih merekrut banyak orang untuk melihat kami. Jadi aku berbalik dan pergi. Aku pikir aku tak mampu menyinggung, tak bisakah aku bersembunyi? Memikirkan adik jahat yang menindasku waktu kecil. Di mejaku. Mau tak mau aku mempercepat langkahku. Begitu keluar dari gerbang sekolah, aku dihentikan oleh Yunmo. Saya berhenti dan melihat sekeliling. Saya tidak melihat wajah yang saya kenal untuk sementara waktu. Apakah Anda salah dengar? Dan saya ragu-ragu, dan saya terus berjalan. Hanya berjalan ke pinggir jalan. Dari sudut mata, saya melihat sebuah sedan hitam diparkir di sebelah saya. Kemudian jendela depan ditarik ke bawah. Menunjukkan wajah imut orang kaya. Orang kaya itu tersenyum dan meneriaki saya lagi. Wajah ini aneh dan akrab. Aku menutup mulutku karena terkejut. Suara kamuflase ibu datang dari belakang. Ini Bibi Su. Aku sangat menyukainya ketika aku masih kecil. Bibi Su yang tinggal di sebelah rumahku. Kebetulan sekali, Xiao Chai juga keluar. Bibi Su tersenyum dan bertanya pada Yunmu apakah dia masih mengingatku. Aku memanggil, tentu saja Bibi Su teringat. Babi rebus tenderloin asam manis. Kamuflase mendengus. Dengan marah melewatiku dan membuka pintu belakang. Sekarang kau ingat. Aku sedikit malu. Bibi Su menatap kami. Dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, ayo pergi. Orang tuamu menunggu di hotel. Mengangguk cepat. Asli. Siang hari, ibuku berkata bahwa ayahku pergi menerima teman-teman lama. Ini Paman Mi.
Butuh waktu sekitar setengah jam perjalanan. Baru sampai di hotel. Benar saja, orang tuaku ada di sana. Dan kemudian, aku melihat seorang pria parubaya duduk di sebelah ayahku. Dengan sopan memanggil Paman Mi. Ayahmu tersenyum dan setuju. Bangun dari tempat dudukmu. Berjalanlah ke arahku dan bandingkan tinggi badanku. Sudah beberapa tahun aku tak melihatmu, kau sudah tumbuh sangat besar. Ayahku juga tertawa. Tapi dalam sekejap mata, mereka semua duduk di bangku SMA. Sepertinya mengompol tinta awan itu kemarin. Mendengar hal itu, aku jadi malu dan ingin mencari lubang untuk masuknya. Tak lama kemudian rombongan itu duduk setelah menyusul. Aku duduk di samping mamaku. Kamuflase duduk bersebelahan dengan Mama Mi. Kami tepat bersebelahan. Ketika duduk, Kamuflase juga berinisiatif membuka adegan untukku. Dan aku terdiam. Ini masih Kamuflase yang kukenal. Beda sekali di depan para tetua. Mamaku menyenggol lenganku. Terima kasih, Dick. Lihat aku sedikit enggan. Mamaku melanjutkan dengan mengatakan ada apa. Apakah ini adik perempuanmu Chai ketika kamu masih kecil? Tidak ingat? Ini adalah ilustrasi Mama Mi di samping. Kebetulan sekali. Prosedur pemindahan untuk telur Paskah kecil kali ini. Xiao Chai memilih kelas acak. Kebetulan itu kelas Yunmo. Sekarang keduanya masih di meja yang sama. Topik memanggil adikku akhirnya terenggut. Aku menarik napas lega sambil menekan pijatan lagi. Dia melirik bodoh ke kamuflase yang ada di sisi kananku. Benarkah kau bisa berpura-pura? Baru selesai mengeluh. Siapa tahu kamuflase itu keluar dari napas dan lelah. Coba lihat aku dan perlahan Xiaomo. Apakah kakakku masih perwakilan kelas Cina di kelas? Ada banyak tempat aku membutuhkan bantuannya, kan? Sedikit dia mendengar kata kakak dari mulutnya. Aku merasa seluruh orang itu tidak baik. Ada keheningan yang bisa diseret di akhir. Aku benar-benar sedang ditampar nyamuk listrik. Menampar dengan keras. Merinding di sekujur tubuhku. Tapi para tetua menatapku. Aku harus mengeluarkan senyum palsu, Suster Siachai bercanda. Kamuflase alis Willow tampan. Tapi tidak mengatakan apa-apa. Ayahmu menatap ayahku dengan senyum hangat. Anak-anak sudah dewasa. Adik dan kakakku tidak bisa dipanggil. Saat itu, masih populer untuk menyebutnya kata demi kata. Ya. Aku tidak bisa tidak mengambil keputusan ketika aku mendengarnya. Itu dulu di zaman ibu dan ayah. Apakah kamu tidak ingin disebut kamuflase lembut? Tapi ayahku juga menghela nafas, ya? Aku biasa memanggilmu merah setiap hari dan memanggil ibu Xiaomu putih. Sekarang tidak solid. Ekspresi ibuku yang biasa bermartabat juga berubah. Dahinya melompat. Mendapat titipan teh. Ibumu mengolok-olok Yunmu. Jika kamu malu memanggil adikku, panggil saja Xiao Chai langsung. Ayahmu menganggukkan kepalanya. Aku sangat terkejut kali ini. Lihatlah kamuflase. Coba katakan Xiao Chai dengan tenang. Kamuflase masih belum mengatakan apa-apa. Dia terlalu berperilaku baik di depan orang dewasa. Hanya senyum yang tepat. Dan mereka membicarakan hal lain. Ketika pelayan mulai melayani. Makan di tengah jalan. Mama Mi tiba-tiba menampar pahanya. Ayahmu benar. Aku hampir lupa. Kau jangan katakan apapun untuk mengingatkanku. Ayahmu terkejut. Aku juga tiba-tiba teringat apa yang terjadi, UPS. Aku lupa benda otak ini di dalam mobil. Keluarkan ponselmu dan hubungi supir. Biarkan dia meletakkan yang hitam di bagasi. Memunculkan kotak. Aku belum benar-benar mendengarkan apa yang orang dewasa bicarakan. Tiba-tiba seekor lobster terlempar dari piring. Dan aku tercengang. Dia memalingkan wajahnya dan melihat sumpit yang diletakkan. Kamuflase malas. Mengapa aku mentraktirnya padamu satu persatu makan? Nietzsche sepertinya tidak mendapatkan umpan balik yang dia inginkan. Sedikit menyesal. Bertanya padaku dengan nada yang begitu mengerikan. Tidak takut lobster sekarang. Aku ingat kamu ditambahkan lobster ketika kamu masih kecil. Apakah tidak ada bayangan untuk lobster? Orang dewasa sangat senang di siang tan. Tidak memperhatikan sisi kita. Aku tahu dia punya niat buruk. Marah. Aku juga akan tumbuh dewasa, oke? Apakah kamu pikir aku tidak membaik selama bertahun-tahun? Kamuflase tersenyum dan menatapku bahasa Inggris tidak seburuk. Aku tersedak. Ayah mendengus dingin, aku hanya tidak tumbuh. Lebih baik daripada seseorang yang mundur. Semakin kekanak-kanakan. Yunmo kakak. Aku tidak suka mendengar ini.
Kamuflase dengan malas berkata. Lalu aku memikirkan sesuatu. Aku menyipitkan mataku dan tersenyum. Yunmo kakak. Panggil suster Xia Chai untuk mendengarkan. Wenyan, aku menoleh dan tak mau memperhatikannya lagi. Mengambil minuman di meja. Minumannya belum sepenuhnya tertelan. Tiba-tiba aku mendengar seseorang berteriak Xiao diam. Aku tersedak ketakutan. Tutup mulutmu dan batuk. Bu, cepat datang dan beri aku minuman pelan omong-omong. Seperti apa? Kamuflase dengan tenang memberiku 2 serbet. Dan aku terbatuk lebih keras lagi. Ketika akhirnya aku tenang. Kulihat Mama Mi datang menghampiri. Dan memberiku sebuah kotak beludru merah yang indah. Yunmo, ini adalah hadiah meet and greet untukmu. Aku tak menyangka hadiah meet and greet. Dia cepat-cepat berdiri dan mengambil kotak itu. Terima kasih, Bibi Su. Apakah Paman Mi membantu Xiao Chai memilih ini? Ibumu tersangkut di tenggorokanku lagi. Coba lihat kamuflasi yang akan menunggu dan melihat. Tarik napas dalam-dalam, terima kasih, Nona Chai. Kamuflase menatapku sambil tersenyum, tidak terima kasih. Bongkar dan lihat apakah kau suka atau tidak. Aku akan duduk. Membuka ikatan pita pada daftar kotak tekan. Centang mekanisme di luar kotak. Kotak terbuka secara otomatis. Mengekspos pena di dalamnya. Ini pena yang sangat stylish. Harus. Pandangan pertama pada pena ini. Aku sangat menyukainya. Sebentar lagi jamuan akan berakhir. Tuan rumah dan tamu sepi. Sesampainya di rumah, aku berbaring di tempat tidur dengan linglung. Mimpi burukku tumbuh dan pindah kembali. Juga dipindahkan ke kelas kami. Dia juga menjadi teman semeja denganku. Meskipun tampaknya sekarang. Sepertinya tidak begitu mimpi buruk lagi. Tapi karakternya tetap buruk. Keesokan harinya, aku bangun sangat pagi. Meskipun orang-orang sudah bangun, otaknya masih tertidur. Setelah mandi, turun ke bawah untuk sarapan. Aku melihat ayahku mengedipkan mata padaku. Aku tertegun. Pikiran langsung jernih. Setiap kali ayah memberiku tatapan seperti ini. Hanya untuk mengingatkan ibu bahwa aku melakukan kesalahan lagi. Benar saja. Aku menoleh dan melihat ibuku menatapku tajam. Yun mau kembali tadi malam. Aku baru saja melihat lembar nilai yang dikeluarkan di grup kelas. Apakah kamu tahu berapa tempat kamu mengikuti ujian bulanan ini? Datang dan lihat sendiri. Aku tidak tahu jawaban lemahku. Yang aku tahu, kelas kali ini melakukannya dengan sangat buruk. Tabel peringkat tidak diumumkan di kelas. Aku menghampiri dan mengambil ponsel dan meliriknya. Nomor seri 35 nama belakang. Aku pindah dari tanggal 9 ke 35. Ayahku mengetahuinya tadi malam. Mengetuk bahuku. Wajar memaafkanku karena tidak bisa lulus ujian sekali. Tetap di bawah sana sekali. Bisakah kamu mengingat perasaan ketinggian lebih kuat? Ibu melirik bos. Menoleh padaku dan membawa kertas ulanganmu. Aku seperti baut dari biru. Meletakkan ponsel dan menurunkan tas sekolah. Kertas-kertas terhampar di atas meja. Ibuku jelas kesal. Dia tidak mengambilnya. Tapi dari sudut pandang Tuhan. Menunduk melihat penglihatan ini dengan dingin. Ayahku melihat waktu untuk mengingatkannya sayang. Soalnya, jika Yunmo tidak pergi, dia memang akan terlambat sekali. Tes bulan kecil? Jangan terlalu menekan anakmu. Jangan menunggu ibuku membantah apapun. Dia menatapku lagi dan menyimpan kertas itu. Aku akan mengantarmu ke sekolah. Ayah tidak menyebutkan tes bulanan lagi di sepanjang jalan. Dan ketika aku sampai di sana, aku berlari turun ke gedung. Aku bertemu Shenjie secara langsung. Mereka berdua tercengang. Shenjie dengan cepat menenangkan diri. Dengan lembut mencium dan bersenandung. Lalu aku terpikir sesuatu. Busa awan sarkastik. Apakah kamu melakukannya dengan cukup baik dalam ujian kali ini? 35, aku tersenyum dan mengangguk. Oke? Tidak sebaik kamu. Aku benar-benar belum memperhatikan berapa banyak Shenjie telah menguji. Tapi sepertinya aku pernah mendengar Fang Yuan menyebutkan kaki. Katakanlah niat peringkat Shenjie. Mereka semua melayang-layang di sekitar 20 terbawah. Shenjie terus berkata dengan bangga. Aku membuat kemajuan kali ini. Bagaimana dengan juara ketiga? Aku tertawa dan tidak repot-repot memperhatikannya. Aku berbalik dan masuk ke dalam kelas. Begitu kamu memasuki kelas. Aku melihat sekelompok teman sekelas berkumpul di depan multimedia. Mendekatlah dan dengarkan. Benar saja, transkrip apa yang mereka bicarakan? Jadi saya masuk dan melihat. Saya melihat nama Shenjie di halaman kedua 52.
Total ada 65 orang di kelas kami. Dan aku tersenyum. Aku menggelengkan kepalaku dan berjalan menuju posisiku. Shenjie mengejarnya dan masih tidak menyerah padamu. Mengapa kamu tertawa? Apakah saya tidak membuat kemajuan? Apakah Anda tidak mengalami kemunduran? Mendengar itu, aku meliriknya dan berkata ya. Lalu apa? Shenjie berkata dengan bangga, jadi. Dan tren ini berlanjut. Segera saya akan melampaui Anda dalam peringkat. Apa? Apakah Anda bingung sekarang? Tidak, seseorang di sebelah saya menyela. Bagaimana dengan poker? Anda memenangkan 1, saya memenangkan 1. Fang Yuan datang. Meletakkan sekotak yogurt di mejaku. Dia tersenyum dan berkata kepadaku, Yunmo. Aku di sini untuk memberimu makan. Setelah berbicara, Fang Yuan menatap Shenjie. Dia sengaja mencubit tenggorokannya dan mengatakan itu adalah Shenjie. Apakah Anda ingin minum? Saya juga punya sebotol rasa kenari di sini. Saya mendengar bahwa Shenjie menatap kami dengan tajam. Dia menghembuskan napas. Aku melihat punggung amukan Shenjie. Akhirnya, aku tidak bisa tidak bertanya kepadanya apakah itu seperti ini? Ini agak lucu. Ini pertama kalinya aku berurusan dengan Shenjie. Benar-benar berbeda yang bisa dibayangkan. Fang Yuan cemberut dan berkata bahwa Anda ingin menyebutnya bodoh, kan? Ini bodoh. Anda akan mengatakan dia mendapatkan muse saya dengan menjual kebodohan. Aku masih bisa menerimanya. Tapi dia tidak hanya bodoh. Dan itu menjengkelkan. Direktur umum saya memandang Fang Yuan sedikit bingung. Mengapa Shenjie tiba-tiba begitu memusuhi saya? Apa yang kamu lakukan dengan gelas air saya kemarin? Saya belum sempat bertanya kepadamu. Alun-alun tiba-tiba terbuka. Kemudian dia tersenyum padaku dengan menyanjung, Yunmo. Lihat, aku menebus kesalahanku karena membelikanmu yogurt. Susu ini masih digunakan untuk meminta maaf padaku. Aku tidak berdoa. Tidak. Apakah aku tidak membaca transkripnya? Setelah Fang Yuan selesai berbicara, dia dengan cepat mengubah topik. Dan dia mencondongkan tubuh dan dia berkata, aku hanya ingin membuatnya kesal. Jadi saya menyerahkan gelas air Anda kepada teman sekelas kamuflase. Suster mengatakan sesuatu teman sekelas kamuflase. Teman sekamarmu memintamu mengambilkan segelas air untuknya. Dan aku belum memberikan kartu air pada teman sekelasku yang berkamuflase. Dia akan mengambil kartu air provinsi untuk menerima air untukmu. Mendengar ini, aku terharu dan memiliki suasana hati yang rumit. Aku memandang Fang Yuan. Fang Yuan melumuri telapak kakiku dan berlari sebelum aku menggila. Aku masih ingin mengejar sudut mata. Tapi aku melihat yang indah. Sosok itu masuk dari gerbang kelas. Jadi telapak kakiku seketika berakar. Setelah ragu-ragu, ia kembali duduk. Kamuflase tak segera kembali ke tempat duduknya setelah memasuki kelas. Itu berhenti di multimedia. Meliriknya beberapa kali. Kamuflase teman sekelas tampaknya memiliki aura tersendiri. Beberapa orang secara otomatis memberi jalan kepadanya. Biarkan dia melihat lebih jelas. Satu-satunya monitor di kelas yang telah berbicara dengan teman sekelas kamuflase. Anda melihatnya datang dan melihat transkrip. Saya merasa perlu untuk menginformasikan negara asing ini. Siswa terbaik yang kembali dari belajar di luar negeri dapat menjelaskan. Jadi teman sekelas kamuflase. Jangan melihat nilai rendah di kelas kami kali ini. Faktanya, makalah terlalu sulit. Nilai setiap orang rendah. Tapi pada nilai serendah itu, kita bisa melihat sekelompok bintang yang sedang naik daun masih bertahan tanahnya. Misalnya, panitia kajian kelas kita. Aku mampu bertahan di angka 3 digit. Dan perwakilan matematika dari kelas kita mendapat dia nilai bagus 120. Dan kamuflase tampaknya belum mendengarkannya. Dari waktu ke waktu. Tapi tidak di muka. Geser di beberapa tempat yang ditunjuk monitor. Dia terus melihat ke satu tempat. Monitor terus mengatakan bahwa ada juga perwakilan bahasa kami. Artinya, Anda berada di ujung meja. Kali ini bahasanya masih memimpin jalan. Kelas 1 kelas 2. UPS, mengapa saya tidak dapat menemukan namanya? Monitor mengusap kepalanya dengan sedikit canggung. Dalam hal ini, itu di luar dugaan. Total nilainya selalu masuk 10 besar sebelumnya. Aku tidak menyangka akan gagal ujian kali ini. Kamuflase mendengar ini dan mendongak menatapku. Baru saja bertemu mataku. Dia baru saja akan kembali ke tempat duduknya dan duduk. Monitor tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Menyebutnya teman sekelas kamuflase lagi. Laukin memintamu pergi ke kantor urusan akademik untuk mengambil buku. Kamuflase meletakkan tas putih di tanganmu. Dorong masuk.
Monitor melanjutkan dengan mengatakan, apakah kamu ingat di mana kantor urusan akademik? Jika kamu tidak ingat, biarkan Yunmo membawamu ke sana. Kamuflase sudah matang. Singa berguling di ujung lidahnya. Pada akhirnya, aku menelannya dan tersenyum. Aku benar-benar lupa. Aku agak mengabaikannya. Jadi aku membuat alasan untuk memberitahu monitor. Tapi aku harus mengumpulkan PR Cina. Mata monitor terbuka lebar, menutupnya sekarang. Masih ada beberapa pertanyaan yang harus kutulis. Tidak, kau harus pergi dan mengambilnya ketika kau kembali. Aku akan menyelesaikannya saat itu. Aku sedikit tertekan di hatiku. Apa maksudmu dengan menembak kakimu sendiri? Monitor, kau hebat. Monitor berlari kembali ke tempat duduknya dengan tergesa-gesa. Pergi untuk membuat PR. Jadi aku harus mengundurkan diri dan berdiri dan pergi. Kami berjalan menyusuri koridor beriringan. Aku berdiri di luar kantor dan melirik ke dalam. Guru dari semua mata pelajaran ada di sana. Maka ku dorong ke dinding. Katakan pada kamuflase. Masuk saja dan temukan Laukin langsung. Ku tinggalkan dulu, lalu berbalik hendak pergi. Kamuflase menarik lembut lengan bajuku. Orang baik membantu sampai akhir. Kau tak boleh menyerah di tengah jalan. Ia mengerjap menggemaskan. Perwakilan kelas Tionghoa. Ku tatap pintu kantor yang tertutup. Tak terhitung berapa kali aku bertanya pada diri sendiri mengapa aku setuju untuk tetap tinggal. Benar saja, seorang wanita yang bisa bersikap manja adalah yang terbaik. Ternyata kamuflase membuatku tetap tinggal, dan ia benar. Buku tentang kamuflase penting ada setetes tebalnya. Selain ini, ada 2 seragam sekolah. Sepanjang musim gugur dan musim dingin sepanjang musim semi dan musim panas. Semuanya terbungkus kantong plastik, dan tasnya sangat halus. Kamuflase baru saja keluar dari kantor dengan drop ini. Tas seragam sekolah jatuh dari pelukannya. Jatuh tepat di kakiku. Maka kuangkat untuknya, dan kugenggam dalam pelukanku. Ayo kita pergi kamuflase teman sekelas. Kamuflase tersenyum padaku. Melewati kelas musik dalam perjalanan. Suara piano merdu menghampiri. Aku mengambil beberapa langkah. Berdiri di depan jendela kaca dari lantai ke langit-langit memandangmu. Kau maju beberapa langkah lebih lambat untuk menyusulku. Melihatku memandang dengan senang hati dan mengikutimu. Seorang pria dan seorang wanita sedang bermain piano di kelas musik. Anak laki-laki duduk di sebelah. Memegang biola di pelukannya. Beri dia beberapa nada sesekali. Senior itu bernama Chu Mengyao. Aku berinisiatif menjelaskan pada kamuflase. Dia memainkan piano dengan sangat baik. Setiap ada acara di sekolah, itu adalah finalnya. Dia bahkan menggantikan seorang wanita yang sedang cuti hamil. Guru wanita memimpin kelas musik selama 1 semester. Kamuflase bertanya pada anak itu ketika dia lapar. Aku menatap anak itu lagi. Terus memperkenalkan bahwa senior bernama An Yicheng. Dia terkenal. Tampang. Belajar juga telah stabil di 10 besar. Dia sering menjabat sebagai pembawa acara sekolah. Konon katanya dia masih anak manajer sekolah. Kamuflase lapar lagi. Aku memegang teater tanpa emosi. Wanita berbakat adalah pasangan yang wajar. Jangan bicara omong kosong, mereka bukan hubungan semacam itu. Aku takut akan terdengar oleh orang-orang di dalam. Dia memelototinya buru-buru. Tapi orang-orang di dalam sepertinya masih mendengar. Piano mereda. Mengyao melihat keluar jendela kaca. Tersenyum sangat lembut. Aku melambai padanya. Aku juga tersenyum bahagia. An Yicheng juga melihat keluar. Aku melirik ke seberang dan berhenti ketika melihat kamuflase. Aku tidak melihatnya. Chu Mengyao menunjuk ke depan. Cara lain untuk berjalan. Melambai padanya di akhir. Artinya aku akan pergi. Mengyao juga tersenyum dan melambai padaku. Lalu aku melihat kamuflase dan pergi. Apakah kamu masih bisa menahannya? Aku akan mengambilkannya untukmu. Lalu aku mengambil buku itu dari pelukannya. Pegang saja di pelukanmu. Ayo pergi, kamuflase teman sekelas. Tumit. Ketika harus berjalan melalui jendela kaca. Ia melihat lagi ke dalam kelas musik. Wu Mengyao masih tersenyum dan melihatku kembali ke kelas. Aku menurunkan buku di atas meja dan duduk. Aku terengah-engah. Melihat kamuflase berkibar ringan, ini tidak akan berhasil. Aku bisa mendengar sarkasme. Dia bertanya padaku dengan marah, untuk siapa semua ini? Kamuflase mendengus dan tidak berbicara. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai setelah kelas selesai. Saya akan mengambil air setelah kelas. Saya ingin kamuflase untuk bergerak maju. Bahkan sebelum aku sempat membuka mulut,
Camo mendongak menatapku. Tersenyumlah dengan lembut. Apakah nadanya juga lembut? Aku akan mengambilnya untukmu. Saya memiliki beberapa keraguan di hati saya. Baru saja menjadi teman semeja selama sehari. Saya memutuskan dia lebih naif dari sebelumnya. Seburuk sebelumnya. Jarang ada momen yang begitu lembut. Aku tidak percaya. Otak berputar beberapa kali. Saya sadar jika Anda ingin meminjam kartu air saya. Kamuflase mendengar ini. Senyum di wajahnya membeku di sudut mulutnya. Kuletakkan gelas air dan kartu air di depannya. Pemrosesan dan pengisian ulang kartu air. Anda harus pergi ke kantor di lantai 2 sendiri. Apakah Anda masih menunggu sekolah mengirimkannya kepada Anda? Dan berhenti tersenyum begitu munafik. Senyum lagu Jiang kamuflase juga menghilang, dan dia mendengus dingin. Dingin meludahkan 4 kata dan pergi sendiri. Aku tahu akan seperti ini. Mengudara. Mesum kekanak-kanakan yang kejam. Kamuflase memiliki kata sifat lain. Berubah-ubah. Saya masih belum mendapatkan air pada akhirnya. Karena Fang Yuan datang kepadaku untuk pergi ke komisaris. Kamuflase perlahan menggerakkan bangku untuk memberi jalan bagi saya. Fang Yuan menyukai strip pedas. Hampir setiap kali saya pergi membeli makanan ringan. Sangat diperlukan untuk membeli 1 atau 2 bungkus. Hal yang sama kali ini. Baru masuk supermarket. Dia langsung menuju rak pajangan isi strip pedas. Terus melihat sekeliling dan makan. Saya sebenarnya cukup kecanduan junk food seperti potongan pedas. Tapi aku sedikit alergi terhadap strip pedas. Masih ada beberapa salep yang membuat saya alergi terakhir kali. Seharusnya tidak masalah jika Anda makan lebih sedikit kali ini. Saya berdiri di sana robek untuk waktu yang lama. Pihak lain berkata Fang Yuan, Anda dapat mengambil paket lain. Fang Yuan tidak lupa bahwa saya tidak bisa makan potongan pedas. Kau mau makan? Saya hanya ingin mencicipinya. Tapi jujur saja, Fang Yuan pasti tidak akan membiarkannya memakannya. Jadi saya pikir saya pintar dan mengatakan saya tidak makan. Aku membawa sebungkus kamuflase. Tidak bisakah kamu tahu apakah dia ingin memakannya? Kamuflase tidak terlihat hancur. Suka makanan sampah ini. Mungkin dia suka makanan pedas. Dan aku mengangguk senang. Setelah dipikir-pikir, rasanya pasti besar di mulut saya setelah memakannya. Saya harus membeli sebotol minuman lagi untuk menekan rasanya. Jadi saya bertanya kepada Fang Yuan, apakah Anda minum? Mengapa kamuflase meminta Anda untuk membuatkan dia minuman? Ya, saya ingin minum, dan saya bisa membawakannya sebotol air. Saya sudah selesai. Saya tiba-tiba mendapat pencerahan dalam pikiran saya untuk menuangkan pot ke dalam Anda. Aku diingatkan oleh Fang Yuan, kan? Kamuflase tidak memiliki kartu air dan tidak ada gelas air. Tidak, kenapa dia meminjam kartu air dariku? Tidak, sangat menyenangkan mengambilkan air untukku. Saya galak, dan lingkarannya juga ganas. Apa yang kau bicarakan? Saya tidak tahu harus berkata apa, saya sendiri tidak tahu. Jadi dia menggeleng. Tidak ada. Saya akan membawa sebotol air untuk kamuflase juga. Kau mau minum apa? Saya juga mengambil alun-alun omong-omong. Saya sudah memilih makanan. Pergi, 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 aku akan pergi bersamamu. Dan sisi lainnya. Di sudut tanpa disadari, menunggu kami pergi jauh. Sisi lain dari rak strip pedas. Seorang anak laki-laki berdiri sambil berpikir. Ponselnya masih ada di kotak masuk. Di atas adalah percakapan singkat. Hari ini. Lihatlah gadis yang kita temui di ruang musik. Apakah itu pacar Yunmo? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Tidak. Tapi kudengar Xiaomo dan yang lainnya pindah ke sekolah pindahan. Kulihat mereka memegang buku pelajaran dan seragam sekolah Buddha. Dari arah kantor urusan akademik. Seharusnya dia. Anak laki-laki membantu untuk waktu yang lama. Beberapa dengan gugup mengklik avatar orang lain. Mengirim pesan. Kau tahu murid pindahan baru di SMA. Siapa namamu? Pihak lain menjawab dengan cepat. Jika yang Anda maksud adalah yang terkenal. Saya tahu itu disebut kamuflase. Pihak lain membalas saudara Cheng lagi. Bukankah Anda selalu tidak suka memperhatikan gosip ini? Kenapa kau tiba-tiba tertarik dengan murid pindahan ini? Tidak ada yang bisa diterjemahkan menjadi balasan. Salah orang. Saya adalah dia Fang Yuan. Ketika saya kembali ke kelas, sudah hampir waktunya untuk kelas. Makanan ringan harus disimpan untuk istirahat besar. Aku memeluk setumpuk makanan ringan. Duduk di bawah mata kamuflase. Dan dengan canggung aku menjelaskan, jangan menatapku seperti itu. Ini yang akan kita makan sepanjang hari.
Tidak sekaligus. Dan bagikan dengan teman-teman. Sebenarnya aku tak bisa makan banyak. Sudut mulut kamuflase Cina klasik naik sedikit. Jelaskan kepada saya apa yang tidak saya katakan apa-apa. Kataku dengan tenang. Tatapan matamu barusan telah mengkhianatimu. Pikir aku babi di hatimu. Fakta bahwa itu sangat bisa dimakan. Saya baru saja selesai berbicara ketika saya melihat alis kamuflase. Sudah terlambat untuk bereaksi. Kamuflase mengangguk memang benar. Aku mencibir. Keluarkan soda yang kau rebus untuknya. Lemparkan langsung ke pelukannya. Aku berbaik hati membawakan air untuk seseorang. Seseorang memarahiku dalam hatiku. Baode. Nietzsche menangkap soda yang kulemparkan dalam satu tangan. Jadi kali ini, aku benar-benar tidak menyangka akan membakar sesuatu untuknya. Dia melihat botol air lalu ke arahku. Nietzsche naik dan menyeret pistolnya pergi. Terima kasih, Yun. Kugunakan kesempatan ini untuk bertanya. Percakapan yang terjadi sebelum pergi ke komisaris. Mungkinkah dia keliru? Baru saja aku akan berbicara, bel pulang sekolah berbunyi. Laukin menyusul masuk. Jadi aku harus diam dulu. Berpikir untuk bertanya sepulang kelas. Laukin tidak hanya berada di kelas bahasa Mandarin kali ini. 10 menit pertama kelas. Sempat rapat kelas yang singkat. Gambaran umum ulangan bulanan ini. Sangat dipuji dalam ujian ini. Murid menengah yang progresif. Omong-omong, aku klik. Murid dengan nilai bagus tidak boleh bangga. Begitu harga diri dilontarkan oleh orang lain. Otomatis aku bawa masuk asrama tua sendirian. Memberi pelajaran pada diri sendiri. Ia menundukkan kepala malu. Akhirnya berhasil sampai di akhir kelas. Aku tidur di meja kerja setelah kelas. Kemarin kulakukan dengan baik. Karena datangnya kamuflase. Aku terlalu terpukul. Tidak bisa mengantuk sama sekali. Tapi hari ini ketika aku benar-benar menerima murid pindahan mesum. Setelah menjadi anak kecil. Kantuk menjadi hal yang biasa. Ketika aku merasa mengantuk. Dan ada pena di tangannya. Tutupnya terbuka. Awalnya ujung pena itu mengarah ke bawah pada penglihatan. Tapi ketika aku sedikit demi sedikit kurang tidur. Tangan yang memegang pena juga jatuh di atas meja. Ujung pena terarah pada dirinya sendiri. Ada keributan di barisan belakang setelah kelas. Dan aku sangat bersemangat sehingga aku menggerakkan lenganku. Sentuhan gatal di wajah. Langit yang jauh dalam mimpi. Ada kamuflase dari seorang siswa sekolah King. Perhatikan aku tanpa sadar menggambar di wajahku dengan pena. Menggambar. Tak lama kemudian bola itu terjerat. Bola wol hitam itu dicat. Dia melihatnya dengan senang hati. Tidak mengganggu pikiranku sama sekali. Aku bahkan tanpa sadar ingin menyentuh ponselku. Mengambil gambar. Kantongnya kosong saat disentuh. Kamuflase baru teringat. Laukin menjalani formalitas untuknya kemarin. Red melarangnya membawa ponselnya ke sini hari ini. Agak disayangkan. Aku masih bergerak tanpa sadar. Benang hitam di wajah semakin mengembang. Aku akan segera menjadi kucing. Cukup kamuflase. Aku hendak mengambil pena dari tanganku penuh belas kasihan. Sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakang. Dan dia mengambil pena dari tanganku sebelum dia sempat melakukannya. Dan dia menepuk pundakku. Aku tidak bangun, kamuflase menoleh ke belakang dan melihat. Ini gadis yang tidak kukenal. Dia memegang 2 cangkir milk tea di tangannya, masih dingin mengepul. Dan ia menatapku. Dan omong-omong, aku melihat kamuflase yang duduk di sebelahku. Aku tertegun. Lalu membuang muka dengan ringan. Aku melihat label teh susu. Ambil salah satu dari mereka. Di ambang jendela di sebelahku. Saat ini, Fang Yuan baru datang menghampiri. Garis pandangnya terhalang gadis-gadis. Tak melihatku tidur. Seru Fang Yuan. Yang Yuting, kau di sini. Yang Yuting memunculkan senyum. Lulus Fang Yuan secangkir teh susu lagi di tanganmu. Ini untukmu. Terima kasih, Suster Ting, sudah mengingatku. Fang Yuan mengambil teh susu sambil tersenyum. Aku hanya ingin mengucapkan 2 kata baik lagi. Tiba-tiba teringat bahwa kamuflase ada di sebelahnya. Kata-kata amatir tiba-tiba tak bisa diucapkan. Fang Yuan merasa entah kenapa. Gambar saat ini adalah sedikit ladang syura. Dan Yun Mo adalah pahlawannya. Barulah Fang Yuan melihatku tidur di atas meja. Masih ada masa hitam di wajah. Fang Yuan menampar punggungku. Jika aku tak bisa bangun lagi, aku akan menangkapmu dan menjualnya. Dan aku menangis terseduh-seduh.
Aku nyaris tak menggerakkan kelopak mataku. Masih tak tahu apa yang terjadi. Jangan panggil aku sungguh mengantuk. Saudaraku, bangunlah dan lihat seperti apa dirimu sekarang. Fang Yuan tak baik berdoa. Aku memejamkan mata. Mengulurkan tangan dengan satu tangan dan menepuk ke samping. Baru disentuh satu. Aku masih menganggap teman sekamarku adalah lingkaran persegi. Maka ia menepuk-nepuk kamuflase seperti menenangkan. Dan kuraih tangannya. Letakkan kepalamu di atasnya dan diamlah. Kamuflase yang lengannya ditekan itu tampak terkejut. Fang Yuan tak tahan melihat langsung wajah kedua wanita cantik di sebelahnya. Menempelkan es teh susumu sendiri langsung di belakang leherku. Dan 2 detik kemudian, ku banting bagian belakang leherku hingga terbuka. Ia duduk dengan ngeri. Menatapku. Aku mendongak dan melihat 3 orang memandangku. Kupikir aku memiliki penglihatan ganda. Tapi lihatlah. Ketiga hantu itu tampak berbeda. Ghosting juga terbagi jenis kelamin. Kubuka mata dan melihat lebih dekat, dan perlahan aku terbangun. Ada apa denganmu? Fang Yuan mengangkat dagunya. Gerak aku untuk melihat tangan babiku yang asin. Akan kuikuti. Tanggap 1 detik lambat. Acak. Kulihat tanganku di lengan bawah kamuflase. Mata yang lebar waktu itu menarik tangannya. Telingaku sedikit merah. Penjahat ganas itu mengeluh duluan. Apa yang kau lakukan? Letakkan lenganmu di bawahku. Kamuflase memiringkan kepala. Beberapa dari mereka menatapku tanpa berkata-kata. Fang Yuan benar-benar tak punya mata untuk menatapku, aku malu. Menarik serbet dan menempelkannya di wajahku. Diam, leluhur. Lap wajahmu dulu. Kupikir aku meneteskan air liur. Malu mengelap mulutnya. Fang Yuan sedang mencari teman sekelas perempuan di samping. Memegang cermin rias di depanku. Kutatap diriku di cermin selama 3 detik. Bersebelahan dengan orang-orang. Nyaris tak tertelan teriakan itu. Tapi semua orang bisa melihat. Aku tak terlalu stabil saat ini. Yang Yuting menghiburku dan berkata tak apa-apa. Imut. Jika kau malu, akan kupasang lingkaran di wajahmu juga. Baru kusadari Yang Yuting juga tertegun sebentar. Mengambil cermin kecil dan mengelapnya. Bekas hitam di wajah seseorang. Sambil bertanya padanya kenapa kau ada di sini? Bukankah kau bilang ingin ke sekolah lain untuk berkomunikasi? Sudah berakhir? Tak ada yang lebih sulit diusap selain diri mereka sendiri. Aku tak bisa menghapusnya walau digosok merah. Yang Yuti menjawab, ya, aku belum kembali ke sekolah. Mendapatkan sesuatu dari sekolah. Ketika melewati kedai teh susu dalam perjalanan. Membawakanmu secangkir teh susu. Yang Yuting menunjuk ke ambang jendela. Susu panggang favorit dengan es dan puding mutiara kacang merah. Aku percaya. Niki tiba-tiba melirikku. Dari sudut mataku, aku melihat. Diam dan aku tidak tahu harus berpikir apa. Katakan Yang Yuting. Kau tidak perlu menahannya utuh setiap saat. Aku seperti bisa makan. Yang Yuting tersenyum. Apakah itu semua fakta kecil? Cibir kamuflase, apakah kau minum bubur 8 harta? Keduanya berbicara hampir bersamaan. Tanganku yang menyeka wajah melambat. Entah kenapa aku merasa suasana saat ini. Ini membuatku muak di sekujur tubuh. Apakah karena terlalu banyak orang? Ekspresi murid-murid yang menonton di sebelah Fang Yuan sangat jelas. Tidak pernah terlalu besar untuk menonton kesenangan. Aku membalas lebih dulu. Yang Yuting banyak mendengarkan. Lalu meletakkan cermin lagi. Ia menutup wajah sisi gelapnya dan memelototi kamuflase. Apa yang Yuting ingin katakan lagi? Begitu membuka mulut, aku melihat kamuflase lagi. Ya, keluarkan. Kenapa tiba-tiba ada bekas pena di wajahku? Aku tidak punya pena. Apakah kau melukis wajahku saat aku tidur? Kamuflase tertawa. Mimpi suram Jack. Jika kau tertidur lagi, aku akan membunuhmu secara langsung. Yang Yuting melirik kamuflase lagi. Ambil inisiatif untuk mengatakan itu bukan dia. Jangan salah orang lain. Ketika saya datang. Ambil pena hitam dari tangan Anda. Saya lapar. Kamuflase melirik Yang Yuting samar-samar. Yang Yuting berkata lagi bahwa Anda harus pergi ke toilet dan mencucinya dengan air. Anda tidak bisa menghapusnya seperti ini. Fang Yuan juga ada di sisi Bima Sakti. Membawa makanan ringan dan teh susu. Setelah mencuci, kami langsung pergi ke taman bermain untuk makan. Dan aku menganggukkan kepalaku. Keluarkan makanan ringan dari saku meja. Menarik dompetnya dari tas sekolahnya. Mengapa mengambil uang? Apakah Anda ingin membeli yang lain? Fang Yuan meminta tidak.
Saya menghitung uang. Keluarkan 15 dari dalamnya dan serahkan pada Yang Yuting Nuo. Uang teh susu. Yang Yuting mendorong tanganku kembali. Uang apa yang harus diambil? Perahu persahabatan terbalik olehmu seperti ini. Aku merasa kasihan, tolong kembalilah padaku lain kali. Aku akan memikirkannya. Jadi aku mendapatkan uangnya kembali. Ambil kertas itu dan tutupi sebelah pipinya. Kami segera meninggalkan kelas. Kamuflase tiba-tiba sunyi. Hiruk-pikuk jauh darinya. Semuanya berubah setiap menit. Orang-orang sama. Dia tersenyum melihat gelombang investasi rendah. Lalu berdiri dan keluar juga. Kami berada di bawah naungan taman bermain. Dia duduk. Aku mulai membagi makanan ringan dengan Fang Yuan. Yang Yuting memasukkan keripik kentang ke mulutnya. Berbicara tentang Yunmo, teman semeja baru. Mengapa aku belum pernah melihat ini di kelasmu sebelumnya? Jadi aku memikirkannya. Mengutip desas-desus. Komentar orang lain tentang kamuflase. Siswa terbaik kura-kura. Kecantikan dan bakat hidup berdampingan. Lalu ia menambahkan komentarnya sendiri. Terlihat cukup berkilau. Sebenarnya berubah-ubah. Penyihir kecil yang tidak sopan. Fang Yuan tercengang. Apa yang telah kau lalui setengah hari ini? Begitu rendahnya pendapatnya. Sudah terlalu banyak yang kualami, tapi Yang Yuting ada di sisiku. Aku tak banyak bicara. Hanya menggeleng. Kekejaman di wajahku tidak terlihat palsu. Yang Yuting sedikit lebih lega. Merasa lebih spesifik. Saya masih harus bertanya kepada Fang Yuan secara pribadi. Kami mengeluarkan makanan ringan dan membaginya dengan Yang Yuting. Saya makan lebih dari setengahnya segera. Yang Yuting pergi membuang semua sampah ke tempat sampah. Begitu dia berjalan-jalan, dia bertanya. Kau cepat akrab dengan teman sekelas kamuflase? Itu cepat. Terima kasih teman sekelas kamuflase. Dengan karakternya yang keji. Menerobos kekejaman yang belum pernah kita lihat selama bertahun-tahun. Mengingatkanku pada masa kecilku. Hari-hari diejek. Sekarang aku marah saat melihat kamuflase. Saya hanya ingin mengatakan beberapa patah kata. Aku mengeluh dalam hatiku. Sambil menguap di alun-alun. Masukkan sebungkus teri pedas dengan cepat ke dalam saku Anda. Fang Yuan benar-benar tidak menyadari gerakan kecilku. Saya hanya ingin terus mengajukan beberapa pertanyaan. Yang Yuting telah berlari kembali. Dan saya berkata, Anda tahu, sudah hampir waktunya. Kita harus kembali. Yang Yuting melihat arlojinya. Sekarang istirahat kelas besar. Kau punya waktu 15 menit lagi? Saya harus pergi ke toilet. Nah, kalau begitu aku harus pergi juga. Yang Yuting bilang aku akan kembali padamu nanti. Sampai jumpa Fang Yuan dan aku melambai padanya. Menunggu seseorang untuk pergi. Saya mendorong lengan bulat di bawah, Anda pergi dulu. Saya akan ke toilet taman bermain. Wajah Fang Yuan penuh dengan keraguan. Apakah Anda benar-benar ingin pergi ke toilet? Saya pikir saya membuat alasan. Terkejut, saya pikir itu persegi. Melihatku diam-diam menyembunyikan sebungkus potongan pedas. Mata melebar dan bersalah. Kenapa kau membuat alasan untuk membantahku? Fang Yuan sama bersalahnya. Kupikir aku melihat sesuatu. Jadi saya tidak melihat kesalahannya. Bukan apa-apa, kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hati jangan sampai terlambat. Dua orang dengan hantu. Setelah berpisah. Saya tidak sabar untuk menemukan sudut terpencil. Gigit potongan pedas. Fang Yuan berpikir. Jangan pernah lagi. Bantuan macam apa yang diberikan kepada orang lain secara impulsif? Anak ini terlalu lurus. Potongan pedasnya diambil oleh Fang Yuan. Saya belum memakannya. Jadi gigitan pertama pedas dan dia memuntahkannya. Tercekik beberapa kali. Ini terlalu pedas. Bagaimana Fang Yuan tanpa ekspresi? Alisku tebal meski makan 2 bungkus. Sepotong untuk menghilangkan batuk lurus pedas. Fang Yuan mengambil minuman lain yang dibelinya. Teh susunya juga sudah habis dan dibuang. Dan saya duduk di sana sebentar. Saya menemukan bahwa mulut saya masih panas. Jadi saya pergi untuk membeli sebotol air lagi. Tidak ada uang sama sekali. Aku akan gila. Berpikir untuk pergi ke pintu masuk komisaris untuk mencoba keberuntungan Anda. Lihat apakah saya bisa bertemu seseorang yang saya kenal. Pinjam $2. Tabung keluar dari balik pohon yang berdiri. Belum mengambil beberapa langkah. Saya melihat panggung kecil di sebelahnya. Sosok cantik sedang duduk menghadapku. Bukankah ini kamuflase belakang? Aku tak menduga persyaratan larangan. Hanya ingin datang dan menyapa.
Tiba-tiba aku punya pikiran aneh. Saya datang ke sudut terpencil ini sendirian. Diam-diam makan potongan pedas. Kamuflase itu datang ke tempat ini sendirian. Apa yang kau lakukan diam-diam? Mungkin aku bisa menangkap sesuatu. Jadi saya akan melingkarkan tangan dan kaki saya di depan panggung. Jika tidak, bergegas keluar dan berdiri di depannya. Kamuflase jelas hilang. Dua jari yang bereaksi sangat cepat. Ambil sesuatu dari mulutmu. Bersembunyi di belakang. Dia bergerak terlalu cepat. Yang bisa saya lihat hanyalah lalat putih. Tapi berkat aksinya, dia membuatku menyadarinya untuk pertama kalinya. Di mulutnya. Menyelinap masuk. Potongan putih di mulut. Tidak ingin aku melihat. Apa mungkin? Kamuflase merokok. Saat saya sampai pada kesimpulan ini, aku tidak baik-baik saja. Aku malu. Aku tak menduga ini akan terjadi. Saya mendapatkan pegangannya. Tapi pegangan seperti itu bukan yang saya inginkan. Saat ini, suara kamuflase sedikit serak. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mengeluarkan suara tak menentu. Lapar lagi. Lalu dia berpikir sejenak sebelum menjawabku untuk ke toilet. Omong kosong. Kamu ambil Yan Wei. Senyum ambigu. Bagaimana kamu bisa mengikuti adikmu Xia Chai? Melihatnya seperti ini, aku lebih yakin dia memompa. Kulitnya agak rumit. Abaikan omong kosongnya. Serius, saya tidak akan mengatakannya. Aksi kamuflase berhenti sejenak. Tarik kembali senyum di sudut mulutmu. Nada suaranya tidak alami. Siapa yang peduli jika Anda mengatakannya atau tidak? Tangan kanannya masih keras, kepala tersembunyi di belakangnya. Aku mengerutkan kening padanya dan mengatakan bahwa peraturan sekolah secara tegas melarang. Ujung lidahku berhenti dan tidak mengucapkan dua kata itu. Dilanjutkan dengan ketulusan. Ditemukan bahwa akuntansi lebih besar dari. Ini akan mempengaruhi semua, biasa-biasa saja Anda di masa depan. Garis datar, nilai Anda sangat bagus. Mungkin ada tempat gratis di tahun ketiga sekolah menengah. Kamuflase seperti menahan senyum. Suaranya menjadi aneh. Anda berbicara tinggi tentang saya. Dan saya berkata, dengan wajah datar, hanya dalam nilai. Kamuflase kembali ke karakter saya. Bagus juga, topiknya akan terbawa olehnya lagi. Aku mengepalkan tangan karena marah. Bisakah Anda memperhatikannya? Jika bukan karena aku sudah lama mengenalmu. Siapa yang peduli padamu? Jalan-jalan juga jalan-jalan. Apa hubungannya denganku? Kamuflase Wenyan menundukkan kepalanya. Bahu dan dada bergetar. Jadi saya melakukan sesuatu. Saya pikir orang cabul ini tidak akan begitu rapuh. Aku menangis. Dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Kamuflase untukmu, jangan lakukan ini. Saya tidak akan mengatakannya, saya semakin dekat beberapa kali saat saya mengatakannya. Aku ingin melihat ekspresinya. Kamuflase tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajah tersenyum yang sepenuhnya terentang. Terbentang di depan mataku. Putih gigi merah muda. Indah. Bersinar terang di bawah sinar matahari. Jantungku berdetak lebih cepat selama beberapa detik ketika aku melihat ini. Dia menatapnya tanpa berkedip. Kamuflase tertawa liar. Dia gemetar di mana-mana. Tiba-tiba mendekatiku. Kami menderita. Mata kamuflase menertawakanmu saat aku sangat bodoh. Gambar beberapa dan lari ke taman bermain untuk merokok. Saya tercengang. Kalau tidak, apa lagi yang bisa Anda lakukan? Aku perlahan berbalik. Baru saat itulah saya merasa bahwa jarak antara keduanya terlalu dekat. Jadi saya mundur selangkah. Kamuflase memperhatikan dan tidak bersuara. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Cukup tertawa. Seluruh orang memiliki semacam kemalasan setelah relaksasi. Dia memiliki tongkat kertas putih di mulutnya. Tapi itu tidak mempengaruhi pidatonya. Masih anjing uang yang akrab. Menggoda tapi murah. Ini adalah nada eksklusif untuk kamuflase. Lollipop makan sedikit diam ditemukan lebih besar dari abu. Apa aturan sekolah? Ketika saya melihat apa yang ada di mulutnya. Seluruh wajahku terbakar. Saya marah dan marah. Saya tidak bisa berbicara sama sekali. Aku hanya ingin berbalik dan pergi. Sebuah tangan terulur dan meraihku. Bisikan kamuflase. Suaranya agak lembut. Detik berikutnya saya memiliki sesuatu di tangan saya. Aku melihat ke bawah. Aku mendengarnya tertawa lagi, Suster Xiao Chai. Ini gula. Didihkan selama 2 detik. Dia menyeringai lagi. Saya akan memberikannya kepada Anda,
Jangan katakan itu. Aku masih ingin berjalan itu. Saya memiliki permen lollipop di tangan saya. Aku kesal. Kamuflase haha. Tawa Nietzsche. Ini seperti memiliki jari telunjuk. Rekan-rekan bergema di taman bermain. Menginfeksi emosi saya dengan mudah. Berhenti tertawa. Aku cemberut. Lihatlah dia dengan wajah keriput dan tersenyum tidak lebih dari 5 detik. Tiba-tiba, saya juga membentak dan tertawa bersamanya. Mengepalkan gula di tangannya. Lucu dan kesal. Nietzsche benar-benar pergi ke taman bermain untuk diam-diam makan permen lollipop. Penyu laut Nietzsche. Sama seperti dia. Menyelinap ke taman bermain untuk makan junk food. Bagian terakhir dari kekuatan otakku hilang. Tertawalah bersamanya. Keduanya tertawa bahagia. Tiba-tiba, bel gembira berbunyi di gedung kelas. Gema panjang bergema di taman bermain. Wajahku telah berubah dan aku tidak bisa tertawa lagi. Lupa kelas. Dan aku benar-benar kesal. Aku mengayuh ke kamuflase dan aku tertawa. Lari. Guru akan galak di kelas berikutnya. Takut dengan kamuflase apa yang perlahan menghilangkan senyum. Beri aku laporan mata yang berarti. Seorang guru kimia yang sedang mengajar. Dia berbalik dan melirik ke pintu. Kenapa kau terlambat? Aku tidak mengubah wajahku. Siswa baru perlu mengajukan prosedur transfer status siswa. Guru Zhao ada hubungannya. Saya membawanya ke beberapa kantor untuk menandatangani. Kamuflase ada di belakangku. Memegang beberapa dokumen di tangan. Itu dievaluasi oleh guru kimia. Benar saja, guru kimia tidak mengatakan apa-apa. Ayo masuk. Mereka berdua kembali ke tempat duduk mereka dan duduk dengan benar. Ya, dari bawah panggung. Jika tidak ada halangan. Alasannya adalah kamuflase. Jelaskan bahwa saya adalah perwakilan dari kelas ini. Dokumen yang sempurna dikirim dengan kartu flus. Sangat cocok. Hanya ada sekitar 1 orang di kelas. Mata terbelalak. Melihat kami berdua dengan tenang kembali ke tempat duduk kami. Memikirkan bagaimana mereka kembali bersama. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak normal. Dan akhirnya, dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini untuk seluruh kuliah, Fang Yuan menatap belakang kepala kami. Menontonnya tidak kurang dari 50 kali. Bahkan guru kimia tidak bisa tidak bertanya padanya. Anak laki-laki di baris terakhir. Apakah Anda memiliki leher yang kaku? Fang Yuan mengangguk canggung. Aku tak terlalu pandai kimia. Tak sibuk mencari masalah orang lain. Hanya untuk mengajarkan soal yang tak bisa Fang Yuan kerjakan. Aku bahkan menyempatkan diri pergi ke kantor di tengah PR Cina. Lalu membagikannya. Sibuk seperti angin puyuh kecil puncak. Kelas belajar mandiri terakhir bebas bertanya. 5 menit lagi. Sudah hampir waktunya sekolah berakhir dan aku masih melihat-lihat kelas. Aku ingin menangkap seseorang untuk mengajariku. Aku tak bisa menonton kamuflase lagi. Buku-buku jari mengetuk-ngetuk mejaku. Katakanlah kau pergi ke masalah orang lain. Orang lain mungkin juga sibuk. Dan waktu yang kau habiskan di jalan. Kau bisa menjelaskan beberapa langkah. Kuanggukan kepala dan ternyata memang. Kamuflase kembali mengetuk-ngetuk meja. Mengapa kau tak bertanya pada teman sekamarmu? Sepertinya aku terlihat seperti siswa streta. Aku mengerucutkan bibir. Tiba-tiba teringat nilai penuh matematika kamuflase. Itu nilai sempurna. Aku belum pernah melihat nilai sempurna. Meskipun kamuflase tes bulanan ini hanya mengikuti 3 ujian. Nilai tidak dimasukkan ke dalam sistem. Tapi matematika begitu baik. Diharapkan bahwa mata pelajaran sains yang lain juga tidak bisa buruk. Tapi aku selalu berpikir kamuflase tidak bermaksud baik. Gulungan mata. Apakah menurutmu menyebalkan bagiku untuk terus keluar masuk? Kamuflase tidak membantah. Dia mengulurkan 3 jari indah dan mengibaskannya. Katakan $3 dengan santai. Aku akan melanjutkan tapi kamu harus membiarkanku mengikuti audisi. Berapa kelas yang perlu kamu coba secara gratis di sekolah menjejalkan? Tapi kamuflase itu perlahan mengatakan bahwa aku tak ingin menyerahkannya lagi. Aku berhenti dan menoleh dengan kejam menatapnya. Mainkan aku lagi, kamuflase tak bisa berlanjut tanpa menunda. Kalimat barusan itu mempermainkan bahasa klasikmu. Aku harus marah. Dia juga mengaku bahwa dia benar mempermainkanku. Aku baru saja akan mengatakan sesuatu padanya. Tiba-tiba aku menyadari maksudnya. Jika kalimat itu tak ingin kuajarkan lagi, kau bercanda. Jika itu artinya kau ingin mengajariku lagi. Saat ini, kamuflase kembali berkata.
Sebutan 3 yuan barusan juga lelucon. Aku akan tercengang dibuatnya. Beberapa terdiam saat menatapnya dan mengucapkan kata-kata manusia. Nietzsche memiringkan kepalanya. Sudut mulut sedikit naik. Ada nada aksen itu lagi, tak ada nada serius. Bagaimana bisa adikku mengumpulkan uang untuk mengajari kakakku mengerjakan soal? Bukankah memang seperti itu seharusnya? Setelah itu, ambil saja kertas kimia di mejaku. Ini dia. Mendengar ini, jantungku bocor dalam sekejap. Daging ayam ikut berubah secara tiba-tiba. Kuhembuskan perlahan apa yang sudah lama kutahan. Kurasakan telingaku sedikit panas. Kutenangkan jantungku yang berdebar kencang. Cobalah untuk tak dikelilingi monster di sebelahmu. Metamorfosis melihat petunjuk. Membicarakannya, membicarakannya, membicarakannya. Nietzsche masih memanfaatkan akhir kelas. Menjelaskan 2 masalah kimia ini padaku secara menyeluruh. Sore berlalu dengan cepat, dan itu adalah kelas terakhir. Kelas ini belajar mandiri lagi. Aku menggaruk kulit di bawah mataku. Lalu dia membuka tutup dan meneguk air. Menunduk review kertas fisika. Ketika melihat yang terakhir, tiba-tiba aku tidak mengerti. Aku membolak-balik buku dan masih tidak ingat. Jadi kelas 1 malam kamuflase lala sangat sepi. Agar tidak mengganggu orang lain, kamu harus berbicara dekat. Maka aku mendekati kamuflase. Aku ingin bertanya kepadanya tentang teman sekelas kamuflase. Bisakah kamu mengajariku pertanyaan ini lagi? Awalnya, aku melihat wajah jahatnya dari dekat. Aku kaku. Lalu kumasukkan hati ke topik. Ini menenangkan diri. Saat ini, dia tiba-tiba tak bisa tenang. Dan kamuflase itu benar-benar keren untuk kulihat. Beri aku pertanyaan dengan suara pelan. Beberapa langkah dalam pertanyaan ini. Kau tulis bagian depan. Ku bilang kau pasti akan pergi. Kamuflase tak menunggu tanggapan, mendongak menatapku. Wajahku sedikit merah. Lihat dia menatapku. Ada sekelebat kepanikan di mataku. Kamuflase berhenti. Memegang pena dan mengetuk-ngetuk bawah mata kiriku. Kau sangat merah di sini. Aku merasa bersalah dan bergema, kau merah. Senyum kamuflase, mengapa seluruh wajahku merah sekarang? Kutatap wajah cantiknya. Katakan bisakah kau utuh? Bicaralah dengan wajah ini. Ini benar-benar menguji tekad seseorang. Itu tidak akan berhasil. Nietzsche meletakkannya lebih kecil dari sudut mulutnya. Jika Anda mengubahnya menjadi wajah lain, Anda tidak dapat mengucapkan 2 kata. Apakah Xiao diam-diam mengatakan tersipu? Aku memejamkan mata. Tarik napas dalam-dalam. Cobalah untuk menurunkan panas di wajahmu. Langit dan bumi bisa dipelajari. Wajah inilah yang sangat busuk. Aku mengulurkan tangan lagi dan menggaruk kulit di bawah mataku. Lalu aku tiba-tiba menyadari. Tanah hanya menunjuk ke. Disitulah aku digigit nyamuk. Warnanya merah alami. Berapa banyak yang saya inginkan? Panas yang akhirnya ditekan. Ada tren naik. Kulit di wajahku benar-benar gatal. Aku tidak berani menangkap. Takut tergores, aku sampai harus menekannya beberapa kali dengan ujung jari. Melihatku yang seperti ini. Wajah kamuflase itu perlahan menjadi bermartabat. Ia kembali mengetuk-ngetuk dagunya. Tunjukkan bahwa di sini juga merah. Ia semakin mendekat. Perhatikan baik-baik seluruh wajah dan pipiku. Ia tiba-tiba menghela napas. Langsung diperintahkan ke rumah sakit. Kusentuh tempat katanya. Aku tahu apakah itu psikologis atau bagaimana. Ia memang sedikit gatal. Bukankah tadi digigit nyamuk? Nyamuk sangat beracun sekarang. Tiba-tiba aku teringat. Strip pedas yang kumakan di pagi hari. Suara itu berangsur bersalah. Kamuflase bereaksi. Menatapku tanpa ekspresi. Apa yang kau ingat? Aku tak berani membiarkan orang tahu alasan sebenarnya. Mungkin itu alergi serbuk sari. Ekspresi kamuflase tak bisa berkata-kata. Ia berkata. Aku mulai mengemasi barang-barang di tanganku. Secantik apa keren mewah? Aku sedikit tak puas saat mendengarnya. Lebih cantik darimu. Alis kamuflase. Lihat aku tak alergi. Kamuflase hendak berdiri setelah membereskan meja. Kuraih lengannya dengan cepat. Mendorongnya ke belakang. Kami sedikit ribut. Beberapa orang di kelas melihat ke arah kami. Aku memelangkan suaraku, apa yang kau lakukan? Wajahmu sudah bengkak. Kamuflase menatapku ngeri dengan puas. Tetap mengada-ada tanpa rasa bersalah. Tidakkah kau merasa pipimu jadi gatal? Sekarang bahkan lebih merah dari sebelumnya. Kulihat jam tangan di dinding belakang, sedikit berminyak.
Tapi sudah hampir waktunya sekolah. Kenapa kau tidak menunggu sampai pulang sekolah? Sekolah berakhir 15 menit lagi. Nietzsche menatapku dengan tenang. Apakah kau akan menumbuhkan kepala babi dan keluar dari sini? Yah, aku dijual. Mulai mengemasi tas sekolahmu. Aku akan berkemas. Lalu pergi dan bicara pada monitor. Aku baru selesai. Nietzsche telah berdiri. Di mata terkejut para murid. Dia berjalan tanpa ekspresi ke posisi monitor. Dia membungkuk dan mengatakan beberapa patah kata padanya. Aku sama sekali tak bisa memanggilnya. Melihat monitor tanpa daya. Sepertinya dia melirikku. Dan dia menganggukkan kepalanya. Nietzsche juga berbalik menatapnya. Membuat isyarat oke dan keluar. Aku tahu dia sedang sibuk di luar kelas. Jadi aku menambah kecepatan mengemasi tas sekolahku. Tak lama kemudian, dia keluar di bawah mata semua orang. Ke rumah sakit. Aku mengikuti kamuflase. Begitu masuk, aku mendengar dokter sekolah berkata lagi. Alergi macam apa yang kau miliki? Kamuflase menjawab bahwa itu mirip serbuk sari. Dokter sekolah menggeleng tegas. Alergi serbuk sari tidak seperti itu. Kamuflase, sebilah pisau mata menyapu. Tak ada emosi di mata. Dan aku menjadi sangat lemah. Lalu aku tak yakin, mengapa aku takut pada kamuflase? Maka kuluruskan pinggangku dan kuucapkan strip pedas pada senyumku. Kata pertama masih terdengar. Kata kedua begitu lemah sehingga hanya ditinggalkan begitu saja. Kutambahkan dengan suara lirih yang kugigit. Dan memuntahkan yang pedas, oke? Aku takut dia akan memberitahu orang tuaku. Karena orang tuaku tahu tentang Latiaoku. Aku tak tahu, karena semua itu dikatakan. Aku baru memecahkan toples juga. Aku masih menyimpan salep yang tak kugunakan terakhir kali. Silakan lihat apakah kau masih menggunakan ini. Kubuka resleting tas sekolahku. Mengeluarkan salep dan menaruhnya di meja kasir di depan dokter. Kamuflase adalah tatapan lain. Dia mendevaluasi bibir dan alisnya, dan dia tidak melakukan apa-apa lagi. Lihat xiao-xiao lagi. Aku melihat daftar bahan. Biarkan aku datang dan memakai sarung tanganku. Dan dia menatap wajahku. Lalu mengangguk. Aku akan memberimu sesuatu yang lain. Wajahmu sangat merah. Sepertinya ada lebih dari satu alergi. Kusarankan kau punya waktu. Pergi ke rumah sakit untuk alergen. Tes cara makan strip pedas dan masih melewati 2 jenis nasi. Tersenyum dan menyipitkan mata. Berbalik dan meraih obat. Aku melirik pelan ke kamuflase. Ditemukan kamuflase menatapku juga. Mata buruk. Salep sudah siap. Kamuflase telah kembali ke penampilan yang biasa. Manfaatnya tak sampai ke mata. Tanyanya perlahan. Apakah kamu juga tahu bahwa kamu alergi strip pedas? Dikatakan bertanya, tapi itu adalah nada kalimat deklaratif. Aku takut. Aku takut dia akan mengadu pada ibuku dengan dorongan hati. Berinisiatif melembutkan nada. Apakah aku salah? Kamuflase tak menyangka dia akan mengakui kesalahannya secara langsung. Tersenyum. Kecanduan mengusap rambutku lagi. Ketahuilah itu salah. Pergilah ke Cipres dan aku akan mengantarmu pulang. Benar-benar bicara. Aku cemberut dan menatapnya aneh. Jelas kamu pergi ke arah sana pulang. Saat aku bilang pulang, aku kembali pengecut. Memandang penuh semangat kamuflase yang berdiri di depan pintu. Bisa tolong jangan beritahu orang tuaku? Kamuflase terkekeh. Dada gelang yang bertumpu pada kusen pintu. Ceritakan padaku. Terlihat alergi berjarak 10 meter dari wajahmu. Bukannya aku tahu tidak bisa disembunyikan seperti pisau. Apakah penyebab alergi? Ibu marah padaku karena nilaiku. Jika ku beritahu dia bahwa diam-diam aku makan strip pedas lagi. Membuat wajahmu seperti ini. Aku tak mengatakan apa yang kukatakan kemudian. Kupandangi kamuflase dan ia tampak berpikir. Ia tak mengatakan sepatah kata pun. Aku melanjutkan dengan mengatakan apa yang tak kau katakan. Bisakah aku memberimu uang untuk rumahnya? Aku tampak seperti gangster. Masih terlihat kekurangan uang. Kamuflase marah dan lucu. Kurasa begitu. Jadi tukar uang dengan materi. Lalu aku akan mentraktirmu makan malam. Takut dengan apa yang akan ia katakan. Ia tampak seperti melewatkan makan. Kutambahkan kalimat lain atau aku berhutang budi padamu. Kapan ada yang kau inginkan, aku bisa memuaskannya. Kamuflase mengerjap dan tak berkata apa-apa. Tapi tampaknya sedikit patah hati. Tiba-tiba aku menyesali situasi saat ini. Aku penasaran apakah terlalu besar untuk dikatakan. Maka ia menambahkan kalimat lagi.
Itu harus menjadi sesuatu yang bisa kulakukan. Jangan melanggar hukum dan etika pribadi serta etika sosial. Jangan terlalu keras. Itu cukup ketat darimu. Kamuflase 4 senyum. Dan aku membisikkan sesuatu. Maka kau tak akan benar-benar membiarkanku membunuh dan membakar seseorang. Ayolah. Kamuflase menyerahkan topeng yang baru kau beli di luar. Yunmo teman sekelas dengan alergi serbuk sari. Kamuflase menemaniku pulang sepulang sekolah. Benar saja, ibuku tak bisa menghentikan topengku ketika melihatku. Tong-tong muka. Buka mulutmu dan mulailah berlatih. Ayahku menghentikannya. Xiao Chai juga ada di sana, biarkan mereka masuk dulu. Yumo, bagaimana kau membuat wajahmu seperti ini? Aku tak berani bicara. Melirik kamuflase. Kamuflase mengatakan itu ketika ia menemaninya ke kantor. Bau seikat bunga. Aku alergi serbuk sari saat kembali. Dia juga menyebut nama bunga yang belum pernah dia dengar. Bagaimanapun, kamuflase terlihat begitu stabil. Apa yang dikatakannya terdengar sangat disayangkan. Bahkan aku sendiri mempercayainya. Kamuflase menyerahkan obatnya lagi. Kujelaskan dosisnya pada ayahku. Ada juga tindakan pencegahan untuk penggunaan kartu itu. Ayahku menuliskannya satu persatu. Aku seperti bayi yang belum bisa bicara. Dan membiarkan mereka merawatku sebagai latar belakang. Ibuku tiba-tiba menyela kami. Lihat aku, kenapa kau tidak mengatakannya sendiri? Apa yang biasanya kuajarkan padamu? Ayahku mendorongnya sedikit. Apa maksudmu dengan menyalahkan? Anak-anak memang seperti ini. Aku sudah terbiasa berdiri dan tak mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya merasa sedikit malu di depan kamuflase. Saat ini, hal kamuflase kembali terbuka, paman dan bibi. Tanggung jawab utama terletak padaku. Yunmo adalah menunjukkan jalan padaku. Hanya menemaniku ke kantor. Kalau tidak dia tidak akan alergi. Ada orang luar di sini, apa yang ibuku tidak katakan? Seiring dengan kemarahan pada nilai ulanganku. Itu juga ditekan sementara. Setelah mengobrol sebentar, aku menemani ayah mencuci muka dan minum obat. Ibuku mengirim kamuflase keluar. Keesokan harinya aku pergi ke sekolah memakai masker. Tidak melepasnya di kelas. Ibuku juga tertekan dengan wajahku akhir-akhir ini. Lambat laun tenang. Hanya dalam 3 kata. Lain kali, kamu harus masuk 100 besar di kelas. Kalau tidak, dapatkan tutor. Ini hari Jumat lagi. Fang Yuan datang membawa beberapa tiket ke taman hiburan. Bertanya apakah aku akan pergi. Aku bahkan tidak bisa melihatnya di kota tempat rumus kimia diberikan. Pada ujian bulanan berikutnya, aku ingin kembali ke 100 besar di kelas. Kalau tidak, ibuku akan meminta cuti padaku. Jadi aku melihat sekeliling. Gerak dia untuk mendekat. Kecilkan suaramu dan memintamu ke muse. Fang Yuan memegang wajahnya dan tersenyum. Ini sudah janji. Hanya saja dia takut hanya kami berdua yang terlalu malu. Jadi minta aku menarik beberapa orang lagi. Aku tahu anak ini tak mungkin sia-sia. Menyenangkan. Jadi katakan padanya bahwa kau tak takut akan rasa maluku? Dan saat itulah kamuflase kembali. Fang Yuan buru-buru memberi jalan untuknya. Berdiri di pelaminan dan terus mengatakan bahwa aku juga membuat janji dengan Yang Yuting. Itu tak akan memalukan. Sudut mulut penggemar klasik Tiongkok itu naik sedikit. Dan sebuah ide menarik muncul di benaknya. Dan dia tiba-tiba menunjuk ke atas, dan dia menatapku. Aku tak memperhatikan ekspresinya. Lihat sekeliling. Ditanya apakah Yang Yuting tidak sementara berlatih? Fang Yuan terus kembali ke harinya untuk mengistirahatkanku. Aku tak beristirahat hari itu. Fang Yuan memohon. Kakak yang baik, tolong penuhi pernikahan kakakmu. Wenyan, kulambaikan tanganku dan kugenapi kau. Siapa yang menggenapkanku dan 100 besar sekolah? Fang Yuan terus bertanya. Apakah kau berencana pada hari Minggu? Apakah semua orang belajar seperti ini? Dokterku bilang mengerjakan PR pada hari Sabtu. Menulis 5-3 pada hari Minggu. Fang Yuan mengatur agar aku seperti ini. Kau kerjakan PR pada Jumat sore dan Sabtu pagi. Ikut denganku ke taman bermain pada Sabtu sore. Menulis 5-3 pada hari Minggu. Jadi aku memikirkannya. Sebenarnya, itu bukan tidak mungkin. Jadi dengan enggan mundur selangkah. Aku mengangkat kelopak mataku dan bertanya berapa tiket yang kau miliki. Fang Yuan tersenyum dan menjawab 6 kali. Jika aku sedang berpikir, maka kau bisa menemukan beberapa orang lagi. Hanya aku dan Yang Yuting juga cukup memalukan. Fang Yuan mengangguk, maka aku akan memanggil Ke Zhen. Ke Zhen adalah bocah dari kelas 2 sebelah.
SMP dan kedua kelas kami memiliki hubungan yang baik. Fang Yuan melihat tiket terakhir di tangan kirinya. Siapa yang tersisa? Hei. Teman-teman lamaku sudah tidak banyak berhubungan lagi. Atau ke Zen saja. Aku bersenandung asal-asalan. Jangan tinggalkan aku dan Yang Yuting sendirian. Berisik dan mudah salah paham. Jika tiket ini tidak berguna, maka jual langsung. Saat ini, kamuflase tiba-tiba menegak dan menatap Fang Yuan. Menunjukkan minat. Bolehkah aku minta tiket ini? Mendengar ini, aku menyalin aksi persamaan. Fang Yuan lengah dan menatapnya. Dia terkikik, bingung dengan wajah cantiknya. Aku bahkan tidak berpikir untuk menyetujui secara langsung, oke? Dan dengan sangat agresif menyerahkan tiketnya. Kamuflase tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Napas Fang Yuan sudah mau berhenti. Aku memarahi dan tidak berguna. Pihak lain melambaikan tangannya kembali ke tempat duduknya dan mengayunkan. Kelas akan datang. Fang Yuan pergi dengan bodohnya. Tapi jelas belum. Aku meletakkan penaku dan menatap Li Chaisou. Tiket masuk. Mau tak mau aku bertanya apakah kamu suka pergi ke taman hiburan? Kamuflase melihat tiket di tangannya. Tatapan malas. Oke. Setelah aku kembali ke rumah, kecuali sekolah stasiun bandara. Aku belum kemana-mana. Jadi aku ingin jalan-jalan. Mari kita lihat negara telah berkembang menjadi apa sekarang. Alasan ini sangat meyakinkan. Aku mengangguk dan berkata bahwa penglihatanku telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Kamu benar-benar harus melihat dengan baik. Kamuflase melirikku. Tiba-tiba teringat sesuatu. Tanyakan di mana Chu Xinyao dari kelas kita. Dia terjebak. Sepertinya aku tidak ingat. Aku menatapnya dan memberi petunjuk. Ini Meng Yao Chu. Kamuflase mengangguk malas. Apakah mereka bersaudara? Dan aku berkata, tidak. Mereka hanya nama. Tidak masalah. Kamuflase tersenyum. Apa yang kau ingat ketika kau mengalihkan pandangan? Mereka agak mirip. Aku menatapnya kepalang. Rumit dan menoleh melihat buku kerjanya. Menahan keinginan untuk membantah. Akhirnya tak bisa menahan diri. Menoleh dan berkata dengan tulus. Atau, aku akan mengajakmu mencari suster Meng Yao Chu di antara kelas. Kau mungkin salah orang. Kau menginjaknya dan bertanya dengan pelan. Apakah kau akrab dengan suster Meng Yao Chu? Aku menganggukkan kepala, itu tidak asing. Dia mengajariku di beberapa karya klasikku. Kamuflase menatapku dan terus bertanya apakah itu tutor? Dan aku melakukannya. Tidak, itu tidak masuk hitungan. Setelah memikirkannya lagi, beberapa tidak bisa dikatakan. Katakan saja langsung. Bagaimanapun, dia adalah senior dengan hubungan yang baik. Kamuflase oh. Lalu mengapa dia tidak mengajari pemimpinmu? Dia adalah mahasiswa seni liberal. Aku tidak bereaksi sampai aku menjawab. Hu Yi meliriknya. Mengapa kau begitu tertarik padanya? Nada kamuflase sangat datar, hanya bertanya. Mengapa kau tidak bisa membiarkanku bergosip? Aku sedikit kaget. Ini seperti aku tidak pernah melihat kamuflase sebelumnya. Bukan tidak mungkin menatapnya. Aku menelan ludahku. Aku hanya tidak melihatnya. Aku naik turun kamuflase lagi. Yi memikirkan sesuatu yang sedikit keterlaluan. Tapi jika dipikir-pikir, kau bisa hidup dengan dugaan masa lalu. Kamuflase 4 tersenyum dan menatapku lelah. Seperti hati. Menyela sebelum aku mengatakan apapun. Kau harus tahu bencana apa yang keluar dari mulutmu. Aku diam-diam menghentikan mikrofon. Tetap menulis persamaan tanpa sepatah kata pun. Fang Yuan datang lagi di antar kelas-kelas sebelah. Dia mengatakan bahwa ke Zhen tidak bisa ke sana pada akhir pekan. Tanya aku dan kamuflase, mereka berlima saja, oke? Kamuflase melambaikan tangannya dan berkata aku tidak apa-apa dengan itu. Aku memikirkannya dan berkata aku baik-baik saja. Oke, Fang Yuan melihat waktu di tiket. Lalu kita akan melakukannya pada jam 3 sore. Tepat di pintu masuk taman bermain. Waktu telah disegel.